Perkiraan waktu Luli tidak jauh berbeda, tapi dia masih terlambat setengah jam. Jika dia bisa datang setengah jam lebih awal, Kaisar Manusia itu tidak akan mati, dan makhluk abadi di Paviliun Linglong tidak akan binasa. Untungnya, Lu Renhuang tiba dan Jiang Qiling serta Prajna datang membantu mereka. Jika tidak, Lu Ling, Bai Qiuxue dan yang lainnya pasti sudah berada di bawah Jiu Quan saat ini. Dia melihat sekeliling dengan pikirannya dan memastikan semua orang dalam keadaan utuh dan merasa tenang. Ketika dia mengetahui bahwa Jiang Qiling, Prajna, dan Adipati Agung kelima ada di sana, arus hangat melonjak di dalam hatinya. Dalam keadaan sulit seperti itu, bahkan bisa dikatakan fatal, mereka datang tanpa ragu-ragu, teman yang membutuhkan adalah teman sesungguhnya. Itu adalah, ketika pikirannya melayang tinggi ke langit dan menyapu tubuh Lu Renhuang, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Seluruh tubuh Lu Renhuang diselimuti baju besi emas, dan wajahnya tidak terlihat, dia hanya bisa merasakan energi dan darah yang kuat seperti iblis, serta kekuatan arogannya yang mendominasi. Luli tidak akrab dengan baju besi ilahi keluarga Lu dan mengira itu adalah senjata semi-ilahi. Dia berpikir dalam hati, mungkinkah itu orang kuat misterius itu? Salah. Tepat ketika Luli hendak menarik pikiran spiritualnya, helm Lu Renhuang bergerak sedikit, memperlihatkan wajah tampan dan lapuk, dengan air mata tersembunyi di mata harimaunya, penuh rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Ayah! Tubuh Luli bergetar, dan ekspresinya menjadi rumit, seperti Lu Ling, dia dipenuhi dengan kebencian dan keluhan, serta keterkejutan dan kerinduan. Lu Renhuang akhirnya muncul pada saat seperti itu, yang membuat kebencian batin Luli sedikit mereda. Bagus! Lu Renhuang akhirnya keluar, dan Luli merasa lebih nyaman, dia menarik pikiran spiritualnya dan menoleh ke Master Aula kedua. Kepala istana kedua terlihat jelek. Xing Mu tewas dalam pertempuran. Dia telah menjadi kepala-kepala istana dari Istana Pembasmi Iblis. Hari ini, dia kembali ke Zhongzhou untuk pertama kalinya. Dia merasa seperti kembali ke rumah dalam kemuliaan. Tapi dia tidak menyangka setelah dia mengatakan sesuatu yang mengejutkan semua orang, Luli tiba-tiba datang dan secara terbuka menyatakan bahwa dia ingin menghancurkannya. Jika itu terjadi sebelumnya, dia akan menamparnya. Tapi dia tidak berbicara saat ini, karena, kecepatan Mutiara Tianxi membuatnya takut manik ini sebenarnya 1 poin lebih cepat dari kecepatannya. Kepala Aula kedua tidak mengatakan apa-apa, tetapi Penatua yang di sebelahnya marah. Dia kehilangan 2 lengannya karena Luli dan Xiaobai hari itu di kota pembasmi iblis, dan dia tidak bisa mengangkat kepalanya selama ini, bertahun-tahun. Meskipun Luli mendapatkan harta karun yang tampak sangat jahat, Penatua yang tidak takut sama sekali. Karena saat ini, Master Aula kedua tidak mewakili 1 orang, tapi seluruh istana pembasmi iblis. Jadi Penatua yang berteriak dengan marah Luli, Tuan Istana telah lahir sebagai Tuan Istana Agung dan sekarang menjadi pemimpin umat manusia kita. Tuan Istana juga menerobos ke alam jenius setengah tahun yang lalu dan tidak terbantahkan orang nomor 1 dalam umat manusia. Beraninya kamu berbicara kasar. Ini benar-benar pengkhianatan. Mengapa kamu tidak segera keluar dan berlutut untuk memohon belas kasihan, dan meminta belas kasihan kepada penguasa istana? Wah, seluruh tempat menjadi gempar. Ekspresi Lu Ling, Jiang Qiling, Jiang Wuo dan Grand Duke kelima dan yang lainnya sedikit berubah. Jiao Xian dan yang lainnya sangat segar. Sersan yang tak terhitung jumlahnya di istana reinkarnasi di bawah bahkan lebih gembira. Alam jenius. Ini adalah eksistensi yang melampaui bumi abadi, penampakan surgawi Xing Mu, kekuatan bertarungnya telah sombong selama ribuan tahun, tetapi dia masih setengah langkah lagi untuk menjadi makhluk surgawi. Penguasa istana kedua berhasil menembus jajaran jenius dan dipromosikan menjadi penguasa istana utama, ini bukan hanya berkah bagi istana reinkarnasi, tetapi juga berkah bagi umat manusia. Wajah Lu Renhuang juga sedikit jelek. Dia merasa terancam saat Master Aula kedua muncul. Meskipun penguasa Aula kedua dengan sengaja menekan auranya, Tianjiao 1 tingkat lebih tinggi dari alam abadi bumi, dan perbedaan alam masih sangat jelas, dan Lu Renhuang dapat segera merasakannya. Tianjiao, luar biasa bukan? Luli mencibir, bukankah dia hanyalah dewa yang telah berubah? Dia pergi ke lautan para dewa yang dia lihat di api penyucian kekacauan di alam Kaisar Pusat. Karena dia memiliki beberapa inkarnasi yang mati, dia merasakannya segera setelah guru Aula kedua tiba dan tidak memperhatikan. Dengan baik, perkataan Luli mengejutkan Lu Ling, Jiang Qiling, Jiang Wuo dan lainnya, apakah Tianjiao masih luar biasa? Tianjiao adalah ras manusia terkuat dalam sejarah. Setiap kali seorang jenius muncul, itu merupakan berkah bagi umat manusia, dan umat manusia akan dihormati dan stabil selama ribuan tahun. Dengeng dengungan.
Cahaya mutiara jahat surgawi bersinar tiba-tiba, dan Dewa Bumi muncul satu per satu. Semua Dewa Bumi memiliki pelindung semi-artefak. Tentu, banyak armor tempur semi-artefak untuk sementara diberikan kepada mereka oleh Luli, di tanah terlarang Dewa Kuno. Li mendapat banyak armor tempur semi-artefak, dan perlengkapannya tidak seberapa untuk 13 orang. Setelah 13 makhluk abadi duniawi muncul, mereka segera terbang dan berdiri dengan bangga di depan semua orang. Lu Ling, Bai Qiuxue, Jiang Qiling, Bai Xias Huang, Lu Feixue dan lainnya yang diikat pada pilar mengelilingi mereka. Cibiran Luli terdengar guru aula kedua, jangan berpikir bahwa para jenius itu hebat. Dalam beberapa tahun terakhir, setidaknya 10 orang jenius telah mati karena saya. Anda, si jenius yang baru saja menerobos, menurut saya bukan apa-apa. Aku akan memberimu kesempatan, kamu membasmi 6 suku dengan tanganmu sendiri, aku akan mengampuni nyawamu. Keheningan yang mematikan, keheningan yang mematikan. Saat 13 Dewa Bumi muncul, banyak orang mengecilkan mata mereka, gemetar, dan memandang ke-13 orang yang berdiri dengan bangga di udara dengan rasa tidak percaya. 13 makhluk abadi duniawi muncul sekaligus, yang paling penting adalah di antara 13 makhluk abadi duniawi ini, 7 atau 8 di antaranya memiliki aura yang sebanding dengan Jiao Xian, Yang Bucuang, dan lainnya. Terlebih lagi, semua orang memakai senjata semi-ilahi, dan cahaya ilahi membutakan mata banyak orang. Dan apa yang dikatakan Luli membuat takut sekelompok orang. Karena tidak kurang dari 10 orang jeniusnya meninggal. Jika Luli tidak mengirim 13 makhluk abadi di bumi, mungkin semua orang akan mengira dia kentut. Saat ini, banyak orang tidak berani mempertanyakan perkataan Luli. Kemampuan Luli mengirim 13 Dewa Bumi membuktikan bahwa dia luar biasa. Ji Mengtian, Yang Xuan dan lainnya di Sikeng, yang masih melawan boneka binatang itu, menghirup udara, dengan sedikit kepanikan di mata mereka. Mereka awalnya mengira Luli belum pernah muncul sebelumnya dan sedang mengasingkan diri untuk menyerang dunia. Meskipun kualifikasi Luli luar biasa dalam lebih dari 5 tahun dan dia mencapai ranah kaisar manusia, dia tidak menyangka bahwa dia akan mengirim 13 Dewa Bumi sekaligus. Mata Master Aula kedua suram, dan ekspresinya menjadi sangat serius. 13 makhluk abadi duniawi ini sangat aneh dan jelas bukan dari alam Doutian. Karena mereka bukan dari alam Doutian, mereka hanya bisa menjadi orang kuat dari dunia luar. Apakah ada dunia kecil yang begitu kuat di luar alam Doutian? Tidak kurang dari 10 orang jenius meninggal karena dia. Apakah ada antarmuka yang lebih kuat di luar alam Doutian? Penguasa istana kedua mengingat sebuah catatan dalam sejarah istana pembasmi iblis, yang menyatakan bahwa orang kuat dari alam lain pernah datang ke alam Doutian, dan wajahnya menjadi semakin jelek. Jika Luli benar-benar mendapat dukungan dari keluarga besar di dunia asing, dia, orang berbakat yang baru saja membuat terobosan, benar-benar, bukan apa-apa. Hahaha, jauh di langit, Lu Ren Huang tertawa, tawanya penuh kebanggaan dan kebanggaan. Ayah manapun akan sangat bangga karena putranya bisa begitu luar biasa. Adegan menjadi jalan buntu, namun jeritan terus terdengar dari kota tenggara dan barat laut, dan boneka binatang masih menimbulkan kekacauan. Kepala Aula kedua berpikir sejenak dan melambaikan tangannya. Penatua Yang, Penatua Li, pergilah dan tekan boneka binatang itu terlebih dahulu. Semakin lama waktu berlalu, semakin banyak orang yang mati, tidak peduli bagaimana situasinya berkembang, setidaknya boneka binatang harus dibasmi terlebih dahulu. Perang atau damai? Kepala Aula kedua sangat bingung di dalam hatinya. Jika kita bertarung, bagaimana jika beberapa orang jenius muncul di Mutiara Tianxi milik Luli? Semua orang akan mati saat itu. Jika ada perdamaian, keagungan penguasa istana yang baru diangkat akan hancur, bagaimana dia akan memerintahkan para pahlawan di masa depan? Yang paling penting adalah, bagaimana dia bisa menahan nada ini? Penatua Yang dan Penatua Li terbang menjauh. Keduanya telah menjadi Dewa Bumi selama bertahun-tahun dan berada di tahap tengah dan akhir Dewa Bumi. Mereka bergegas ke kota barat dan mulai menekan binatang boneka. Kepala Aula kedua memerintahkan lagi Aosian, pergilah untuk menekan boneka binatang itu dulu, saya di sini. Jiao, 5 dari 13 Dewa Bumi dengan cepat bergegas ke kolom dan menyelamatkan Lu Feixue dan yang lainnya. Ye Yu tua menangis. Setelah diselamatkan, dia berlutut di udara dan berkata, Tuan Suci, saya malu padamu dan tidak punya wajah untuk melihatmu. Bas, Mutiara Tianxi bersinar terang dan menerima 10 orang termasuk Lu Feixue, Bai Xia Suang dan Ye Yu. Kemudian Luli memikirkannya dan berkata, Saudari, Qiuxue, Qiling, Xiao Bai, Jekal, jangan melawan. Sinar cahaya bersinar, dan Luling, Bai Qiuxue,
Jiang Qiling, Xiao Bai, Jekal, dan kaisar manusia lainnya semuanya terpesona. Begitu Xiao Bai masuk, dia segera terbang, melemparkan dirinya ke pelukan Luli, dan berteriak dengan penuh kasih sayang. Lulang, melihat wajah Luli yang muncul berkali-kali dalam mimpinya, tubuh halus Jiang Qiling bergetar dan air mata mengalir dari matanya. Bai Qiuxue juga menangis seperti orang yang menangis. Luli mengulurkan tangannya, dan mereka berdua tidak bisa lagi mengendalikan diri dan jatuh ke pelukan Luli. Xiao Bai berdiri di bahu Luli, dengan Jiang Qiling dan Bai Qiuxue di pelukannya. Wen Yan menghibur mereka dengan beberapa kata. Dia memandang Luling dan berkata, "Kakak, aku kembali." "Oke, kembalilah." Senyuman cerah muncul di wajah Luling dalam hati Luling, apapun prestasi Luli, selama dia bisa kembali dengan selamat, itu sudah cukup. "Baiklah, Bibi dan yang lainnya masih perlu diurus. Kamu pergilah membantu dulu, dan aku akan menangani situasi di luar dulu." Luli menepuk Jiang Qiling dan Bai Qiuxue, keduanya berhenti menangis dan segera pergi untuk memeriksa Lu Feixue, Nyonya Bai Xia Xuangyan dan yang lainnya, sementara Luli menyapu dengan pikiran spiritualnya. Master Aula kedua berdiri dengan bangga di udara, sementara makhluk abadi bumi lainnya pergi untuk menekan boneka binatang itu. Di bawah penindasan sekelompok orang kuat, boneka binatang itu mati dengan cepat. Terutama Penatua Yang, Penatua Li, Jiao Xian, Yang Buzuo dan yang lainnya semuanya memiliki senjata semi-ilahi di tangan mereka, dan dapat membasmi boneka binatang dengan satu gerakan. Boneka binatang Luli tidak peduli, dia mengarahkan pikirannya ke arah Prajna dan melihat bahwa biarawati kecil ini telah tumbuh dewasa. Dia telah bertransformasi dari seorang gadis kecil menjadi seorang lolita kecil, namun sayangnya dia adalah seorang biarawati, yang membuat wajahnya yang halus kehilangan sedikit pesona femininnya. "Prajna, terima kasih." Luli berkata, "Kamu tidak perlu mengambil tindakan dalam masalah hari ini. Kamu harus kembali ke kuil Buddha Agung dulu. Jika masalah ini sudah selesai, aku akan pergi ke Fosan untuk mencarimu." "Bagus." Prajna menunjukkan senyuman manis, meski Luli tidak muncul, perkataan Luli sudah cukup. Dia tidak ingin tinggal di sini dan tidak tahan melihat begitu banyak orang terbasmi, karena Luli yakin dalam menanganinya, dia tidak ingin melibatkan kuil Buddha Agung. Amitabha, beku tua di belakang Prajna mengatupkan kedua tangannya, membungkuk sedikit ke arah manik jahat itu, dan berkata, "Donor Lu, lebih baik membubarkan musuh daripada membuat musuh, dan Anda harus berbelas kasih dan berbelas kasih. Keempat suku tersebut adalah menindas negara, dan umat manusia lemah, jadi lebih baik tidak melakukan pembasmian massal, baik." Jika orang lain mengatakan ini, Luli akan mengira dia sedang kentut. Kuil Buddha Agung baik padanya. Luli mengangguk dan menjawab, "Saya ingat apa yang guru katakan. Guru, tolong ambil Prajna kembali. Terima kasih banyak kali ini." Biksu tua itu mengatupkan kedua tangannya lagi dan terbang ke kejauhan bersama Prajna, dan segera menghilang di ujung langit. Lu Renhuang, Jiang Wuo, Adipati Agung kelima, dan yang lainnya berdiri dengan bangga di langit tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, situasi menjadi didominasi oleh Luli, karena mereka tidak yakin untuk bertarung melawan Tuan Istana Kedua. Kepala Istana Kedua terdiam beberapa saat, kemudian melihat boneka binatang di sekitarnya hampir terbasmi, maka dia berkata, "Luli, apa yang dikatakan Tuan itu masuk akal. 4 ras menekan situasi, dan umat manusia adalah lemah. Jika kamu mundur saja, Tuan Istana ini bisa melupakannya." Master Aula kedua telah membuat kelonggaran besar, dengan kata lain, dia siap berdamai di hatinya. Jika Luli mengangguk setuju, masalahnya akan selesai. Adapun apakah mereka akan melakukan jebakan dan pembasmian di masa depan, itu tergantung pada metode dan kekuatan kedua belah pihak. Jiang Wuo dan yang lainnya menghela nafas lega, Master Aula kedua tidak hanya berhasil menembus Tianjiao, tetapi juga dipromosikan menjadi Master Aula utama. Saat ini, dia tidak mewakili satu orang, tetapi seluruh istana pembasmi iblis, yang merupakan kekuatan terbesar dalam umat manusia dan raksasa sejati. Hehe, cibiran Luli terdengar, membuat hati Jiang Wuo dan yang lainnya tenggelam. Luli dengan cepat berkata, "Total korban di hutan belantara Yunzu dan Yuzu di gurun utara lebih dari 100 juta, dan kamu ingin berdamai hanya dengan satu kalimat. Anda adalah pembasmi generasi ini. Tuan Istana Iblis, apakah Anda lupa aturan Istana Pembasmi Iblis? Istana Pembasmi Iblis tidak diperbolehkan terlibat dalam perselisihan antar kekuatan di Tiongkok. Sebagai kepala istana, bisakah kamu membuat pengecualian? Istana Pembasmi Iblis memang memiliki peraturan dan ketentuan, dan dilarang mencampuri urusan tanah Tiongkok. Tapi aturan istana ini untuk para tetua dan anggota Istana Pembasmi Iblis,
dan tidak berlaku untuk beberapa penguasa istana. Bukankah Xing Mu melindungi Luli selama 10 tahun? Tentu saja hal-hal tersebut tidak bisa diungkapkan secara terbuka. Kepala aula kedua memasang ekspresi cemberut di wajahnya. Luli terlalu bingung untuk maju atau mundur. Dia bahkan tidak bisa menuruni tangga. Dia baru saja dipromosikan ke posisi kepala istana. Jika Luli dibiarkan melakukan pembantaian di depannya, bagaimana dia bisa memimpin para pahlawan di masa depan? Lagi pula dia adalah anggota keluarga Ji. Meski jiwanya sudah terbentuk kembali, tapi keluarga Ji semuanya adalah keturunannya. Bagaimana dia tega menyaksikan kehancuran keluarga Ji? Dia melirik Mutiara Tianxi dengan mata berkedip-kedip, dan melihat bahwa Luli tidak pernah muncul, bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal kepada Prajna. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya, apakah Luli takut dia akan dihancurkan oleh salah satu gerakannya ketika dia keluar. Karena Luli takut mati, pasti tidak ada ahli tingkat jenius di antara manik-manik tersebut. Kalau tidak, dengan amarah Luli, bagaimana dia masih bisa berbicara omong kosong? Pembasmian besar-besaran telah dimulai. Memikirkan hal ini, guru aula kedua merasa sedikit percaya diri. Dia berkata dengan dingin, apa yang kamu inginkan? Luli ragu-ragu. Dia ingat apa yang dikatakan biksu tua itu sebelum pergi, dan juga berpikir bahwa Xing Mu telah tewas dalam pertempuran itu. Tampaknya situasi di medan perang pembantaian iblis memang sangat buruk. Dia merenung sejenak dan membuat beberapa kelonggaran. Semua prajurit di atas kaisar di Istana Reinkarnasi, Sekte Nether, Paviliun Baihua, Klan Guicha, dan aliansi Sun Moon harus mati. Inilah keuntungan saya. Dari 6 klan besar, Luli hanya menyebutkan 5 klan. Keluarga Lu akan mendiskusikannya nanti dengan Lu Renhuang sebelum membicarakannya. Lebih dari 100 juta orang tewas di hutan belantara Yunzu dan Yuzu di Gurun Utara, dan dia harus membalaskan dendam mereka. Kata-kata Luli bersifat kategoris, tidak memberikan ruang untuk tawar-menawar, suaranya keras dan bergema di seluruh kota, menyebabkan banyak orang mengubah ekspresi mereka. Kaisar manusia ke atas. Jika prajurit di atas kaisar manusia dari 5 kekuatan besar terbasmi, tidak ada bedanya dengan dimusnahkan. Di masa lalu, 5 kekuatan besar menyinggung terlalu banyak keluarga besar. Begitu yang kuat terbasmi, anggota klan yang tersisa pasti akan dicabik-cabik oleh musuh yang tak terhitung jumlahnya. Sekalipun musuh-musuh itu tidak mengambil tindakan, 5 kekuatan besar menempati terlalu banyak sumber daya dan memiliki terlalu banyak kekayaan, yang pasti akan menyebabkan persaingan di antara keluarga besar yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin monster-monster tua yang tersembunyi itu akan keluar satu demi satu, dan akhir dari keluarga pasti akan hancur. Oke. Kepala aula kedua tertawa dengan marah, dan auranya tidak lagi tertahan, aura setebal gunung menyebar dan menyelimuti seluruh kota. Sebuah pedang besar muncul di tangan Tuan Istana kedua, dia perlahan-lahan mengeluarkan sarungnya dan berkata, Luli, karena kamu begitu keras kepala, hari ini Tuan Istana tidak punya pilihan selain membasmi iblis atas nama para dewa. Perang masih tidak bisa dihindari. Di sisi 5 klan besar, hampir 10 makhluk abadi bumi terbasmi dalam pertempuran tadi, karena penguasa aula kedua membawa 2 tetua dari istana pembasmi iblis, dan jumlah total makhluk abadi bumi hampir 20. Di pihak Luli, Bai Qiuxue, Luling dan Xiao Baiji yang Kiling ditangkap olehnya, dan biksu tua Prajna pergi, tetapi dia melepaskan 13 makhluk abadi di bumi, sehingga jumlah kedua belah pihak hampir sama. Tetapi, Lu Renhuang dapat bertarung melawan 5 pemimpin klan sendirian, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. 8 dari 13 budak jiwa Lu Li memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan Jiao Xian dan lainnya. Jadi, kecuali Master Aula kedua dan Lu Li, Earth Immortal Lu Li dari kedua belah pihak memiliki keunggulan absolut. Tetapi Master Aula kedua telah menerobos ke ranah Tianjiao, yaitu ranah transformasi dewa. Jika Master Aula kedua diizinkan untuk mengambil tindakan, Lu Renhuang dan yang lainnya jelas tidak cukup untuk membasmi. Pemimpin Aula kedua mengeluarkan pedangnya. Pedang itu bersinar dengan cahaya ilahi dan karakter misterius mengalir di sekitarnya. Itu jelas merupakan senjata semi-suci. Dia mengarahkan pedangnya ke Mutiara Tianxi dan berkata, Luli, aku ingin menanyakan satu pertanyaan terakhir padamu, apakah kamu akan mundur? Memanggil, Mutiara Tianxi terbang tinggi ke langit, dan Luli berteriak Tuan Aula kedua, majulah dan bertarunglah jika kamu tidak yakin. Adipati Agung kelima, ayah, ambil tindakan dan basmi semua orang kuat dari 5 suku. Para tetua dari Aula Pembantaian Iblis juga akan dibasmi, Tuan Aula kedua, serahkan saja padaku. Mendengus, pemimpin Aula kedua mendengus keras, terbang ke atas, dan mengeluarkan aliran cahaya dengan pedangnya, yang seperti pelangi yang tergantung dan menyerang langsung ke manik jahat itu. Membasmi.
13 budak jiwa Luli adalah yang pertama bergerak, bergegas menuju orang-orang kuat dari 5 suku seperti harimau lapar yang menuruni gunung. Lu Renhuang tidak ragu-ragu, cahaya kemasan tombaknya dipenuhi cahaya, dan dia menembak, dia mengunci Jiao Xian dan berteriak Jiao Xian, menderita kematian. Paman kelima menembak, dan Jiang Wuo serta yang lainnya sedikit ragu-ragu, jika hanya 5 suku, mereka mungkin tidak akan terlalu keberatan. Tapi ketika istana pembasmi iblis terlibat, sifat masalahnya berubah. Begitu mereka mengambil tindakan, mereka akan berselisih dengan istana pembasmi iblis. Jika Luli tidak dapat melawan tuan istana kedua, paviliun Linglong akan musnah. Itu dia. Jiang Wuo berpikir bahwa Jiang Qiling telah berkomitmen pada Luli, dan dengan karakter Jiang Qiling, bahkan seekor kuda berkepala 9 tidak dapat menariknya kembali. Jiang Qiling adalah harapan keluarga Jiang, dan mereka tidak boleh menyerah. Dalam hal ini, keluarga Jiang dan Luli telah diikat pada sebuah kereta, keduanya makmur dan hancur, sehingga mereka hanya bisa bertarung. Membasmi. Jiang Wuo meraung, dan terus menyerang Dewa Bumi dari klan Gisha dari aliansi Matahari Bulan dengan 2 Dewa Bumi, dan pertempuran dimulai lagi. Ledakan. Jauh di langit, Master Aula kedua menghantam Mutiara Tianxi dengan pedangnya. Manik itu dipukul dengan keras dan terbang keluar. Cahaya di atasnya bersinar, tetapi tidak ada bekas pecah. Mendengus. Pedang panjang Master Aula kedua meluncur dan merobek langit, dia mengelak dan terus bergegas menuju Mutiara Tianxi, dan dia memukul Mutiara Tianxi dengan pisau satu demi satu. Manik-manik itu terus bersinar, dan setiap kali terlempar ribuan kaki jauhnya. Manik-manik itu dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang, dan Master Aula kedua mengikuti dari dekat dan terus memotong, lalu menghilang dari pandangan semua orang. Bagus. Lu Renhuang sangat gembira. Guru Aula kedua telah menebas berkali-kali, tetapi maniknya tidak patah. Tampaknya Luli memang memiliki apa yang diperlukan untuk melawan guru Aula kedua. Selama mereka menunda selama setengah jam, pihak mereka dapat dengan mudah mengakhiri pertempuran, dan orang-orang kuat dari 5 ras dapat membasmi mereka semua. Luli, kamu harus menolak. Jiang Wuo berdoa diam-diam di dalam hatinya, manik-manik Luli selalu terlempar, tetapi Luli tidak melepaskan kekuatan magis apapun. Jiang Wuo merasa sedikit tidak yakin. Apakah manik ini juga merupakan senjata semi-suci? Mata Adipati Agung kelima bersinar. Penguasa istana kedua menggunakan kekuatan yang mengejutkan dan mengayunkan begitu banyak pedang secara berturut-turut tanpa mematahkan manik apapun. Hal ini memberi harapan pada Adipati Agung kelima. Hehe, Dewa Bumi di bawah Luli mencibir manik itu adalah senjata ilahi, dan setiap kali terbang, itu jelas merupakan kendali yang disengaja oleh Luli. Itu hanya untuk memancing Master Aula kedua agar mereka bisa dibantai dengan mudah. Anak ke-9 dari keluarga Jun menebak apa yang dimaksud Luli, dan dia berteriak dengan keras, kamu tidak perlu mengkhawatirkan Tuan Lu, penguasa istana burung tidak dapat menyakitinya, 100 prajurit tingkat ini sudah cukup. Dengan baik, sekelompok orang saling memandang dengan bingung. Lao ke-9 dari keluarga Jun tidak lemah di tahap akhir Earth Immortal dan pasti tidak akan berbicara omong kosong. Karena dia berkata begitu, dia pasti sangat percaya diri. Bagus. Jiang Wuo, Adipati Agung kelima, dan yang lainnya merasa lega, semangat mereka sangat terguncang, dan mereka melancarkan serangan habis-habisan terhadap orang-orang kuat dari 5 suku. Ketika Jiao Xian dan yang lainnya mendengar apa yang dikatakan Lao Jiu dan anggota keluarga Jun lainnya, ekspresi mereka berubah drastis. Seorang pejuang tingkat ini tidak suka menyombongkan diri, jadi guru aula kedua benar-benar bukan tandingan Luli. Bagaimana ini bisa terjadi? Berapa umur Luli? Usianya baru 23 tahun, bukan? Bisakah Anda melawan si jenius pada usia 23 tahun? Mungkinkah Luli dirasuki oleh Kaisar Doutian? Meskipun Kaisar Doutian berusia 23 tahun, dia masih belum menjadi seorang jenius, bukan? Meng Tian, kalian evakuasi dulu. Jiao Xian merasa tidak yakin, dan menggerakkan bibirnya untuk mengirim pesan kepada Ji Meng Tian dan yang lainnya. Boneka binatang sudah hampir musnah, jadi tidak ada gunanya Ji Meng Tian dan yang lainnya tetap tinggal, terlepas dari menang atau kalah, lebih baik selalu mengungsi terlebih dahulu. Yang Bucheng dan Nenek Diehua juga mengirimkan pesan tersebut, meminta Yang Xuan, Yang Yu, Dai Feiyu dan lainnya untuk mengungsi. Dalam pertarungan antara makhluk abadi di bumi, generasi muda tidak akan bisa membantu, tetapi akan terseret ke bawah. Berjalan, Ji Meng Tian melambai kepada Ji Meng Yao dan beberapa wanita muda dari keluarga Ji dan berlari menuju kejauhan Yang Xuan, Yang Yu, Dai Feiyu juga mengikuti. Ji Meng Tian, Ji Meng Yao, dan Yang Xuan semuanya memiliki ekspresi kesepian dan suram di wajah mereka,
mereka semua adalah orang-orang surga yang bangga dan menganggap diri mereka sebagai jenius yang tiada taraf. Lu Ling, Bai Qiuxue, dan Jiang Qiling pernah menyerang mereka sebelumnya, dan penampilan Lu Li menghancurkan kepercayaan diri mereka. Dai Feiyu tampak gelisah dan menyesal, Lu Li selalu menjadi iblis dalam dirinya, dan dia tidak ingin terlibat kali ini. Tapi Paviliun Baihua ingin mendapatkan kembali posisi dan wajahnya, jadi dia tidak punya pilihan selain pergi bersama tentara untuk berperang. Tapi dia tidak menyangka situasinya akan menjadi seburuk ini. Berpikir bahwa Paviliun Baihua mungkin akan dimusnahkan karena pertempuran ini, Dai Feiyu mulai gemetar ketakutan. Tidak hanya Ji Mengtian dan lainnya, Jiao Xian meminta beberapa kaisar muda di bawah untuk mengungsi secara diam-diam guna menjaga kekuatan istana reinkarnasi. Dalam pertempuran antara makhluk abadi di bumi, para sersan di bawah tidak bisa membantu banyak, jadi lebih baik simpan api. Bang bang bang, semangat 5 klan besar jelas rendah, Lu Renhuang sangat sengit dalam pertempuran, dan kelompok Dewa Bumi Lu Li berani dan tidak takut mati. Sisi ini dengan cepat menang. Jika bukan karena Penatua Yang dan Penatua Li dari Istana Pembasmi Iblis, saya khawatir mereka sudah dikalahkan sejak lama. Ledakan. Setelah membakar dupa, Lu Renhuang menikam makhluk abadi di Istana Samsara sampai mati dengan satu tembakan. Lu Renhuang menyadari rahasia kuat di bawah jurang es, rahasia es, jika musuh dibekukan oleh es saat menyerang, pada dasarnya dia harus menunggu untuk mati. Dengan baju besi ilahi tertinggi tingkat 9, Lu Renhuang seharusnya menjadi eksistensi yang tak terkalahkan di antara makhluk abadi di bumi. Tidak ada yang bisa membasminya, paling-paling mereka bisa melukainya, dan serangannya sangat tajam, satu lawan satu dia bisa menyapu semua hadiah Earth Immortal. Boom! Kedua Dewa Bumi diserang oleh 5 Dewa Bumi Lu Li. Salah satu dari mereka terluka parah, dan yang lainnya terbasmi secara langsung. Situasi menjadi sangat jelas. Jika Master Aula kedua tidak mengembalikan bala bantuan, Penatua Jiao Xianyang dan yang lainnya mungkin terbasmi dalam waktu 3 batang dupa. Penatua yang ditampar oleh salah satu bawahan Lu Li, seorang dewa bumi dari alam kaisar iblis, dan seteguk darah muncrat dari mulutnya, dia mengamati penonton dan tanpa daya mengeluarkan jimat giok, menghancurkannya, dan memberitahu Tuan Istana kedua. Master Aula kedua telah meninggalkan kota Samsara sejauh ratusan mil, dan setiap kali manik-manik itu dipukul olehnya, manik-manik itu akan terbang menjauh setiap saat. Pada saat yang sama, Lu Li mulai mengendalikan manik-manik untuk terbang ke kiri dan ke kanan untuk menghindar, dan perlahan-lahan dia berada beberapa ratus mil jauhnya. Anak ke-9 dari keluarga Jun menebak dengan benar, Lu Li dengan sengaja memancing Master Aula kedua pergi. Dia belum bisa membasmi avatar tersebut, jadi dia secara alami harus menemukan cara untuk memancingnya pergi sehingga Lu Renhuang dan makhluk abadi di bumi dapat membantai orang-orang kuat dari 5 ras. Masih ada banyak energi di dalam Mutiara Tianxi, dengan Tuan Istana kedua saja. Bahkan jika dia membutuhkan waktu 100 tahun untuk membelahnya, ia tetap tidak akan bisa membelahnya. Lu Li mengendalikan Mutiara Tianxi untuk menghindar ke kiri dan ke kanan, terus-menerus menghindari serangan dari Master Aula kedua. Setiap kali Guru Aula kedua menyerang dengan pedang, energi mendalam dari langit dan bumi di sekitarnya ditarik. Setiap kali bilahnya mengenai manik dengan akurat, harus dikatakan bahwa Guru Aula kedua masih memiliki kekuatan. Ledakan. Jimat giok di pinggang Master Aula kedua pecah berkeping-keping, dia berhenti sebentar dan tampak sedikit malu. Penatua yang meminta bantuan, yang menunjukkan bahwa situasi di sini tidak optimis. Jika dia tidak pergi menyelamatkan, semua orang mungkin terbasmi. Tapi dia sudah melakukan begitu banyak luka, dan sepertinya manik itu bisa meledak kapan saja, haruskah dia menyerah saja? Selama Lu Li ditangkap, sisanya tidak berarti apa-apa bagi Guru Aula kedua. Dia ragu-ragu sejenak dan memutuskan untuk terus menyerang manik-manik, dan kemudian menyerang One Incense Time, Elder Yang dan yang lainnya tidak akan bisa bertahan selama 1 Incense Time, kan? Lu Li, bagaimana situasi di luar? Antelope pedalaman Mutiara Tianxi bertanya dengan sedikit khawatir, Lu Feixue dan yang lainnya hanya diracuni oleh sejenis racun. Itu tidak serius, mereka sudah menelan pilnya dan mereka akan pulih dalam waktu singkat. Lu Li memandang Lu Ling sambil tersenyum dan berkata, "Saudari, kamu tidak perlu khawatir, semuanya terkendali. Terlalu mudah untuk menghancurkan 5 suku." Bagus. Lu Ling merasa lega. Dia sepenuhnya mempercayai Lu Li dan mengabaikan dunia luar. Dia mengarahkan pandangannya ke arah Leng Wuxin di sudut dan bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa wanita ini? Bai Qiuxue, Jiang Qiling dan yang lainnya melihat Leng Wuxin sejak awal dan merasa sedikit tidak nyaman ketika mereka melihat bahwa dia cantik dan lembut. Berpikir itu adalah kecantikan yang didekati Lu Li di luar,
Luling bertanya tentang hal itu, dan keduanya memandangnya. Budak jiwaku, jangan khawatirkan dia. Luli tersenyum ringan dan tidak menjelaskan banyak hal. Karena setelah Master Aula kedua di luar memotong sebatang dupa, dia menjadi sedikit tidak sabar dan memutuskan untuk kembali dan memeriksa situasinya terlebih dahulu. Hei, Master Aula kedua tidak jauh dari kota Samsara, dan dia terbang kembali ke kota Samsara hanya dalam beberapa lusin napas dengan kecepatan alam transformasi dewa. Dia melihatnya sekilas dari kejauhan, dan ekspresinya menjadi sangat suram. Tidak ada seorang pun di pihak Lu Renhuang yang tewas, hanya 4 atau 5 orang yang terluka, dan 1 orang lengannya terpotong. 6 dewa bumi dari 5 klan telah terbasmi dalam pertempuran, dan 4 lainnya terluka parah, hanya Jiao Xian, Yang Buzuang, Nenek Diehua, Penatua Yang, Penatua Li, Gui Che, dan dewa bumi lainnya yang masih utuh. Kepala Aula kedua marah dan memahami strategi Luli, jadi dia mengalihkan dirinya dan membiarkan Lu Renhuang dan yang lainnya membantai dia. Ada niat membasmi di matanya karena Luli mengirim orang untuk membantai rakyatnya, mengapa dia tidak membasmi rakyat Luli? Basmi saja Lu Renhuang dan yang lainnya, lalu buka maniknya secara perlahan. Mati, pedangnya menembus langit, dan dia terbang dengan kecepatan tinggi, menebas keras salah satu budak jiwa Luli. Hei, Tianxi Pearl telah mengikuti di belakang, dan pada saat ini kecepatannya mencapai puncaknya, ia terbang dan berdiri di depan Soul Slave Earth Immortal. Kemudian manik itu bersinar dengan cahaya dan mengambil Earth Immortal. Ledakan. Pedang itu menghantam mutiara Tianxi dengan keras, kali ini, manik itu tidak terhempas dan tetap melayang di udara. Hahaha, tawa keras Luli datang dari dalam Tuan Aula kedua, apakah Anda bereaksi sekarang? Sudah terlambat. Ayah, Adipati Agung kelima, Paman Jiang, tolong jangan melawan. Mutiara Tianxi terbang menjauh, terbang mengelilingi semua orang dan membawa semua orang masuk. Sekarang giliran Master Aula kedua yang tercengang semua orang terpesona, dan dia hanya bisa terus memotong manik-manik. Hei, mutiara Tianxi tidak terbang menjauh, tetapi tiba-tiba bertambah besar, menghancurkan dengan keras hingga ke dasar. Ada banyak sersan di bawah, dan semuanya mati tertimpa manik-manik. Hei, manik-manik itu merajalela di kota, dan semua prajurit yang terkena manik-manik itu, baik mereka yang berada di alam abadi, alam raja, atau kaisar manusia, semuanya terbasmi. Banyak tempat di kota dibombardir, dan manik-manik jahat beterbangan kemana-mana, kota kuno yang besar itu benar-benar berubah menjadi reruntuhan, dengan mayat di mana-mana dan sungai darah. Menyebar dan lari, raungan Jiao Xian terus terdengar, hanya ada sedikit prajurit dari klan besar lainnya di sini, dan mereka pada dasarnya adalah orang-orang kuat dari Istana Reinkarnasi. Hati Jiao Xian berdarah saat dia melihat mereka dihancurkan sampai mati. Ada 5 dewa bumi di Istana Reinkarnasi dan 3 dewa bumi di pasukan afiliasi, sekarang, kecuali Jiao Xian dan dewa bumi yang terluka parah, yang lainnya telah tewas dalam pertempuran. Selain itu, banyak kaisar manusia di bawah yang dibantai. Bahkan jika mereka menang kali ini, Istana Samsara akan menderita kerugian besar. Gelar kekuatan terbesar di Zhongzhou tidak lagi menjadi milik Istana Samsara. Kepala Aula kedua berdiri dengan bangga di udara, tidak berani mengambil tindakan karena ada banyak sersan di bawah. Jika dia mengambil tindakan, para sersan itu akan terkejut setengah mati setelah serangan itu, jadi dia hanya bisa menyaksikan pembantaian Luli. Luli, kamu adalah iblis, apa kemampuanmu untuk membasmi prajurit biasa? Kamu begitu keji sehingga kamu layak untuk dipotong-potong oleh 1000 pedang. Jisian Ao melihat jutaan tentara telah dihancurkan sampai mati oleh Luli, dan ratusan ribu dari mereka telah dihancurkan sampai mati. Jisian Ao meraung dengan marah. Ini semua adalah anggota Istana Reinkarnasi, dan banyak dari mereka adalah anak-anak dari keluarga Ji. Hehe, suara mengejek Luli terdengar ketika Anda membantai ratusan juta orang di gurun utara Yunzhu, mengapa Anda tidak merasa kasihan pada mereka? Kejahatan apa yang dilakukan warga sipil itu? Dalam perebutan kekuasaan, Anda bisa memaafkan pembantaian tersebut prajurit, tapi kamu juga membasmi warga sipil, jika keluarga Ji Anda tidak dicopot, bagaimana puluhan juta warga sipil yang meninggal secara tidak adil bisa beristirahat dengan damai? Jiao Xian diberitahu oleh Luli bahwa dia tidak tahu bagaimana membantahnya, dia tidak pergi untuk menaklukkan Yunzhu, Yuzu dan Beimo, dia juga tidak dengan sengaja menahan anak buahnya. Dia mendengar banyak warga sipil yang tewas, tapi dia tidak peduli. Saat ini, saya tidak menyangka pembalasan akan datang, dan itu akan datang begitu cepat. Wajahnya berubah menjadi hijau dan putih, dan ketika dia melihat Luli masih membasmi, dia meraung Luli, jika kamu adalah manusia, datanglah kepada kami. Aku, Jiao Xian,
sedang berdiri di sini. Datang dan basmi aku jika kamu punya keberanian. Hei, saat Jiao Xian berbicara, mutiara jahat surgawi terbang dari bawah, mencapai batas kecepatan dan langsung menuju ke arah Jiao Xian. Mereka tidak jauh, tetapi mereka bertabrakan satu sama lain dalam sekejap, meskipun Master Aula kedua bereaksi dengan cepat dan menyerang dengan pisau. Mutiara Tianxi tidak terpengaruh sama sekali, dan manik itu menjatuhkan Jiao Xian dengan keras. Cici, cahaya di dalam manik itu bersinar terang, dan naga angin meraung, menyelimuti Jiao Xian. Jiao Xian tiba-tiba melolong kesakitan di udara. Bas, Lu Renhuang muncul, tombak emas bersinar terang, dan dia tiba-tiba menusuk kepala Jiao Xian. Mata Master Aula kedua terbuka lebar dan dia meraung Lu Renhuang, beraninya kamu. Bang, 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 Lu Renhuang menikam 3 kali berturut-turut, dan tubuhnya menghilang di udara, dan diambil kembali oleh Mutiara Tianxi. Meskipun Jiao Xian mengenakan senjata semi-suci, karena jiwanya baru saja diserang, dia tidak dapat mengambil inisiatif untuk membela diri. Tubuhnya mengeluarkan darah dari semua lubang, dan dia tidak dapat jatuh. Dia sebenarnya ditikam sampai mati oleh Lu Renhuang. Raja Klan, tetua keluarga Ji yang terluka parah melolong sedih, dan tidak ada bekas darah di wajah nenek Gishe yang Bucu Diehua dan yang lainnya. Mereka saling memandang dan sebuah pemikiran muncul di benak mereka pada saat yang sama. Setelah hari ini, dunia Tiongkok mungkin akan berubah. Ledakan, tubuh Jiao Xian membentur kotak di bawah dengan keras, menimbulkan awan debu, darah mengalir dari mata, hidung, mulut, dan telinganya, matanya terbuka lebar dan dia menolak untuk menutup matanya. Ada puluhan ribu sersan di dekat alun-alun di bawah. Ini semua adalah sersan dari keluarga Ji. Melihat ekspresi mati Jiao Xian, banyak orang gemetar karena tidak percaya di mata mereka. Raja dari keluarga Ji, penguasa istana reinkarnasi, pemimpin kekuatan terbesar di Zhongzhou, dan orang terkuat peringkat pertama dalam daftar dewa perang di Zhongzhou benar-benar terbasmi. Jiao Xian menjadi terkenal 100 tahun yang lalu. Dia dulunya adalah putra pertama keluarga Ji, dan kemudian penguasa aula perang Istana Samsara. Dia mengambil alih sebagai kepala keluarga Ji dan penguasa Istana Samsara 50 bertahun-tahun lalu. Dia hanya menduduki peringkat ke-78 di peringkat dewa perang Zhongzhou pada awalnya. Dia kemudian meningkat pesat dan menduduki peringkat pertama di peringkat Dewa Perang Zhongzhou lebih dari 20 tahun yang lalu. Dia tidak pernah jatuh sejak saat itu. Peringkat Dewa Perang Zhongzhou adalah peringkat orang-orang terkuat di Zhongzhou, dan orang-orang kuat di Istana Pembasmi Iblis tidak termasuk. Namun Jiao Xian telah mampu mendominasi peringkat Dewa Perang Zhongzhou selama lebih dari 20 tahun, sehingga bisa dibayangkan kekuatan tempurnya sungguh luar biasa. Hari ini, dia dipenggal. Dia hanya dipukul oleh Lu Li dengan manik. Kemudian Lu Renhuang keluar dan menikamnya 3 kali sebelum dia mati. Jiao Xian bukan hanya penguasa istana-istana Samsara, tetapi juga dewa di hati para prajurit Istana Samsara, eksistensi yang tak terkalahkan. Sekarang para dewa telah mati, para sersan di bawah secara alami ketakutan. Melarikan diri. Saya tidak tahu siapa yang berteriak, kepanikan mulai menyebar, dan sersan yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri ke kejauhan dengan putus asa. Lu Li baru saja menghancurkan banyak orang sampai mati dengan mutiara jahat langit, dan mereka sudah lama ingin melarikan diri. Kematian Jiao Xian benar-benar menghancurkan moral tentara. Hampir semua prajurit di bawah mulai melarikan diri. Ada banyak sosok di segala arah, seperti sarang semut di penggorengan. Lu Li, Lu Renhuang. Raungan sedih terdengar di udara, dan Master Aula kedua menjadi gila. Dia tidak terlalu memperhatikan banyak korban jiwa yang diderita keluarga Ji sebelumnya. Karena bersamanya di keluarga Ji, meski vitalitasnya terluka parah, dia perlahan bisa pulih. Kini kematian Jiao Xian menjadi pukulan telak bagi keluarga Ji. Kematian sebuah keluarga andalan dalam pertempuran nyaris menghancurkan keluarga Ji. Dia adalah penguasa istana pembasmi iblis, jadi dia tidak bisa berdiri tegak dan membela keluarga Ji. Setelah kematian Jiao Xian, kekuatan aula luar keluarga Ji dan pengikutnya pasti tidak akan dipertahankan. Istana reinkarnasi yang besar akan hancur, dan hampir mustahil untuk mengembalikan kemegahan masa lalu. Oleh karena itu, guru aula kedua menjadi sangat gila. Jika dia bisa membasmi Lu Li dan Lu Renhuang, dia mungkin bisa pulih sedikit. Jika Anda bahkan tidak bisa membasmi orang-orang Lu Li, siapa yang akan menjadi bawahan dan mengikuti keluarga Ji di masa depan? Bang bang bang. Master Aula kedua dengan panik melepaskan rahasianya dan membombardir Mutiara Tianxi. Mutiara Tianxi benar-benar berhenti bergerak pada saat ini, membiarkan Master Aula kedua membombardirnya. Cibiran Lu Li terdengar Tuan Aula kedua, jadilah lebih kuat. Jika kamu bisa menghancurkan manik jahat ini dalam waktu 100 tahun,
kami akan menangkapmu tanpa ampun dan meninggalkanmu sendirian. His, Yang Bucheng, ekspresi nenek Gishe Diehua berubah drastis. Master Aula kedua menyerang dengan sangat keras, tetapi manik-manik itu sebenarnya tidak bergerak sama sekali. Ini sama sekali bukan senjata semi-ilahi. Mungkinkah, senjata ilahi? Memikirkan 13 makhluk abadi aneh yang muncul di sebelah Luli, sebuah pemikiran muncul di benak mereka bertiga, mungkinkah Luli telah pergi ke alam dewa? Dia menyita artefak dari alam dewa dan merekrut lebih dari selusin bawahan. Mustahil, hanya dewa sejati yang bisa pergi ke alam dewa, dan dewa sejati tidak bisa kembali dari alam dewa. Selain itu, jika Luli menerobos ke alam dewa sejati, apalagi yang bisa dia katakan, dia bisa membasmi Master Aula kedua dengan satu gerakan dan mendominasi alam Doutian. Meski begitu, masih ada ketakutan di mata mereka bertiga. Jiao Xian sudah mati, apakah mereka menunggu mati jika tetap di sini? Namun, karena kekuatan Master Aula kedua, mereka bertiga tidak berani pergi, mereka hanya bisa mengunci Mutiara Tianxi dengan gugup dan siap menghindarinya kapan saja. Penatua Yang dan Penatua Li dari Istana Pembasmi Iblis saling memandang, senjata muncul di kedua tangan mereka, dan mereka mulai membombardir Mutiara Tianxi dari dua arah, mencoba membantu Master Aula kedua. Bertindak sembarangan, Luli mencibir, dan Mutiara Jahat Langit tiba-tiba bersinar terang, dan dia bergegas menuju Penatua Yang dengan kecepatan penuh. Hei, Penatua Yang terkejut dan segera menghindar, tetapi Tianxiezu mengikutinya dan terus memukulnya. Kecepatan Mutiara Jahat Surgawi sebanding dengan kecepatan tahap tengah transformasi ilahi, bagaimana Penatua Yang dan Dewa Bumi bisa menghindarinya sebelum terlempar oleh mutiara dalam sekejap. Hei, kali ini manik-manik itu tidak berhenti, dan terus berlari menuju Elder Yang. Dengan kecepatan tinggi, mereka menjatuhkan Elder Yang dan terbang ribuan kaki jauhnya, meninggalkan Master Aula kedua yang mengikutinya ribuan kaki di belakang. Cici, naga angin muncul, dan Penatua Yang segera dipukul dan berguling di udara, melolong kesakitan. Kemudian Mutiara Jahat Surgawi bersinar dengan cahaya, dan Dewa Iblis yang mengenakan baju besi emas muncul. Tombak itu bersinar terang, dan dia menikam Penatua kepala yang tiba-tiba ditusuk terus-menerus. Ditembak 3 kali. Manusia Kaisar Lu, mati. Jejak tangan besar dari kehampaan muncul di langit, dan Master Aula kedua merilis rahasia lain. Kekuatan luar angkasa yang menakutkan datang dari segala arah, menekan ruang di sekitarnya, jejak tangan yang besar menghantam Tianxiezu dan Lu Renhuang di bawah. Hehe, Luli mengendalikan Mutiara Jahat Surgawi untuk terbang ke atas, dengan mudah memblokir jejak tangan besar dari kehampaan, kemudian manik-manik itu meluncur ke bawah, dan Lu Renhuang menghilang di udara dalam kilatan cahaya. Engah, Penatua Yang membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah, matanya kabur dan tangannya sedikit gemetar. Senjata di tangannya jatuh tanpa kekuatan, lalu tubuhnya jatuh, dan armor semi-artefak di tubuhnya otomatis terpisah. Pikiran spiritual semua orang menyapu dan menemukan bahwa Penatua Yang telah mati, kepalanya hancur, dan kumpulan jiwa hancur. Makhluk abadi duniawi lainnya mati. Selain itu, Tetua Istana Pembasmi Iblislah yang meninggal kali ini. Luli telah menyatakan perang sepenuhnya terhadap Istana Pembasmi Iblis. Hantu nenek Diehua yang Buzuang Penatua Li dan yang lainnya akhirnya takut Mutiara Tianxi lebih cepat dari Master Aula kedua dan dapat dengan mudah menjatuhkan mereka. Kemudian Lu Renhuang keluar untuk menyerang, menikam mereka sampai mati dan kemudian memasuki Mutiara Tianxi. Ketua Aula kedua tidak memiliki cara untuk menghadapi Luli dan Lu Renhuang. Basmi satu orang pada satu waktu tanpa ketegangan apapun. Serangan Lu Renhuang terlalu tajam, dan naga angin yang muncul dari Mutiara Tianxi terlalu jahat. Jiao Xian dan Penatua Yang segera melolong kesakitan begitu mereka diselimuti, yang membuat semua orang merasa gemetar. Master Istana kedua mengejarnya lagi dan mulai membombardir Mutiara Jahat Surgawi. Kali ini Luli mengabaikannya dan mengalihkan perhatiannya ke Dewa Bumi dari keluarga Ji di sebelah Jiao Xian. Earth Immortal telah terluka parah dan berlumuran darah, dia memegangi tubuh Jiao Xian dan melolong keras. Memanggil, Mutiara Tianxi tiba-tiba menghantam tanah di bawah. Dewa Bumi terluka parah dan kecepatan reaksinya secara alami lambat. Dia dipukul dengan keras ke tanah oleh Mutiara Tianxi. Meskipun dia tidak terbasmi, lukanya lebih serius. Hei, Tianxi Pearl sepanjang 100 kaki dengan cepat terbang tinggi ke langit, dan kemudian jatuh seperti meteorit. Berkali-kali, tubuh tetua di bawah terbang keluar, tetapi kecepatannya sangat berkurang, dia tidak bisa menghindarinya sama sekali, dan hanya bisa menahan dampak dari Mutiara Tianxi lagi dan lagi. 5 kali, 8 kali, 10 kali. Sebuah lubang besar yang dalam telah muncul di bawah,
dan Dewa Bumi dari keluarga Ji tidak dapat bergerak untuk waktu yang lama, menyaksikan tanpa daya saat mutiara jahat surgawi menabraknya berulang kali. Melihat tumpukan manik-manik yang sangat besar, keluarga Tuan Ji sepertinya melihat Dewa Kematian melambai padanya. Earth Immortal dari keluarga Ji hancur hingga mati, meskipun dia mengenakan armor semi-artefak, karena dia tidak dapat menahan begitu banyak benturan. Master Aula kedua terus menyerang, tapi hanya bisa melihatnya mati. Berjalan, Nenek Diehua ketakutan, kenapa kamu tidak pergi sekarang dan tinggal di sini sampai mati? Dia terbang tanpa sedikit pun penyesalan, bahkan jika dia menyinggung guru Aula kedua. Mata Guiche dan Yang Buzuo berkedip-kedip, tetapi hati mereka masih ragu-ragu. Suku Gisha adalah ras kuno dan selalu mengandalkan suku manusia yang kuat untuk bertahan hidup. Jika mereka menyinggung istana pembasmi iblis, mereka mungkin akan segera diserang oleh suatu kelompok. Yang Buzeng tidak berani menyinggung guru Aula kedua, Sekte Nether dan istana reinkarnasi berhubungan baik, dan pergi sekarang pasti akan membuat hati guru Aula kedua menjadi dingin. Dia dan Luli benar-benar berselisih. Jika dia tidak bergantung pada istana pembasmi iblis, cepat atau lambat dia akan dibasmi oleh Luli. Setelah Dewa Bumi dari keluarga Ji dihancurkan sampai mati, guru Aula kedua menjadi tenang dari amarahnya. Tampaknya sulit baginya untuk memecahkan manik-manik itu sendirian. Jika ini terus berlanjut, semua orang kecuali dia akan dibasmi oleh Luli. Meminta bantuan. Ada beberapa Dewa Bumi di istana pembasmi iblis, tapi apa gunanya membawa lebih banyak Dewa Bumi? Mutiara Tianxi lebih cepat darinya, dan Luli serta Lu Renhuang dapat dengan mudah membasmi makhluk abadi di bumi satu persatu dengan kerja sama mereka. Apa yang harus dilakukan? Guru Aula kedua sangat bingung untuk pertama kalinya sejak dia lahir, dia merasa tidak tahu harus berbuat apa dan berada dalam dilema. Tidak mungkin untuk mundur, jika tidak, dia tidak perlu lagi mengambil posisi sebagai penguasa istana, jika dia masuk, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk melawan Luli. Dia hanya bisa terus membombardir Mutiara Tianxi dengan liar. Ada tentara yang melarikan diri ke segala arah. Kota di bawahnya telah lama rata dengan tanah, dan daerah sekitarnya berantakan dan hancur. Hei, Luli mengarahkan pandangannya pada 3 Dewa Bumi lainnya yang terluka parah. Ketua istana kedua telah mengikuti Tian Xiesu. Luli tidak bisa membiarkan Lu Renhuang keluar. Ketiga Dewa Bumi yang terluka parah ini sangat mudah dibasmi. Ledakan. Seorang Earth Immortal yang bersembunyi di bawah reruntuhan untuk menyembuhkan luka-lukanya terjatuh ke tanah. Earth Immortal dengan cerdik mengeluarkan pedangnya dan menuju terowongan bawah tanah, bergegas sampai ke tanah. Luli memindainya dengan pikirannya dan tidak punya pilihan selain menyerah. Mutiara jahat surgawi terbang dan bergegas menuju Dewa Bumi di samping Yang Buzuang, itu adalah Dewa Bumi dari Sekte Nether. Luli pernah menjalin hubungan dengannya, dia adalah wakil pemimpin Sekte Nether, Yang Tiancheng. Ekspresi Yang Tiancheng berubah drastis, Yang Buzuang dengan enggan mengeluarkan pedangnya dan menghadapnya, dia berteriak kepada Yang Tiancheng, mundur dulu. Yang Tiancheng terbang ke arah utara seperti pedang tajam, dan dia sangat pintar, terbang dekat dengan tanah, targetnya tidak terlalu besar, dan dia bisa melarikan diri ke bawah tanah kapan saja. Mendengus. Bagaimana bebek yang dimasak bisa membuatnya terbang? Luli mendengus dingin, dan Mutiara Tianxi terbang mengelilingi Yang Buzuang dan terbang menuju Yang Tiancheng. Membantingnya ke tanah kali ini Luli lebih pintar dan melepaskan Ling Feng. Ketika Ling Feng muncul, jiwa Yang Tiancheng langsung diserang dan dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Luli tidak membiarkan Lu Renhuang muncul kali ini, tetapi membiarkan mutiara jahat surgawi terbang dan memukulnya lagi dan lagi. Setiap kali menghantam Luli, sejumlah angin bulu akan dilepaskan, akibatnya Yang Tiancheng terus-menerus diserang oleh angin bulu tersebut dan tidak dapat melarikan diri dari tanah. Ayo pergi. Dewa Bumi lainnya yang terluka parah mengertakkan gigi dan melarikan diri lebih awal, jika dia tidak pergi, dia harus menunggu kematian. Earth Immortal lainnya melarikan diri, dan Yang Tiancheng akan dipukul sampai mati, Guiche dan Yang Buzuang panik. Jika semua orang tidak melarikan diri, mungkin mereka akan berjuang sampai akhir dengan keberanian. Begitu seseorang melarikan diri, kepanikan akan menyebar, lagi pula tidak ada yang mau mati. Tuan Aula kedua, saya akan mengambil langkah pertama, maafkan saya. Ketika Yang Buzao melihat Yang Tiancheng akan mati, dia mengertakkan gigi dan berteriak, berbalik dan bergegas menuju barat. Guiche tidak ragu-ragu kali ini, dan bergegas menuju selatan pada saat yang sama, keduanya bergegas langsung ke tanah dan melarikan diri dari tanah. Dulu ada jutaan orang di kota Samsara yang besar, tetapi sekarang mereka melarikan diri hingga mati, kecuali beberapa tentara yang terluka parah dan sekarat, hanya guru Aula kedua dan Penatua Li yang tersisa.
Tentu, ada banyak pengintai di dekat sini, dan pengintai dari semua keluarga besar di Zhongzhou datang untuk segera menyebarkan berita tersebut kembali ke sini. Banyak dari pengintai itu yang terbasmi secara tidak sengaja, tapi keseruan kali ini begitu mengasyikkan sehingga tidak sia-sia meskipun mereka mati. Ledakan, Yang Buzuo akhirnya terbasmi. Luli melihat sekeliling dengan pikiran spiritualnya dan menemukan bahwa semua orang telah melarikan diri, tetapi dia tidak kecewa. Jika Anda dapat melarikan diri dari biksu tersebut, dapatkah Anda melarikan diri dari kuil? Paviliun Baihua dari klan Guiche dari Sekte Nether sangat kuat dan memiliki banyak orang. Kecuali mereka menyerahkan wilayah mereka di Zhongzhou dan semua melarikan diri ke dunia rahasia kecil, mereka dapat dengan mudah menemukan dan membasmi mereka satu persatu. Kepala Aula kedua sangat bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Penatua Li juga siap melarikan diri kapan saja. Pada saat ini, sesosok tubuh terbang dari kejauhan, pemimpin Aula kedua meliriknya dan menemukan bahwa itu sebenarnya adalah tetua dari Aula Pembasmi Iblis dan ayah Jiang Wuo, Jiang Tianxun. Susunan teleportasi di kota dihancurkan, dan Jiang Tianxun hanya bisa masuk melalui pintu masuk terdekat. Tuan Istana, Jiang Tianxun berteriak dari kejauhan. Penatua penegak hukum meminta saya datang ke sini untuk memanggil Anda. Tentara dari 4 suku terus maju. Mereka tidak dapat lagi menahannya. Silakan kembali dan segera ambil alih situasi keseluruhan. Dengan baik, Luli dan guru Aula kedua terkejut pada saat yang sama, keduanya memiliki keraguan di dalam hati mereka apakah pasukan keempat suku benar-benar mendekati perbatasan. Atau apakah penatua penegak hukum meminta Jiang Tianxun untuk datang dan menyampaikan informasi militer secara palsu untuk membantu Master Aula kedua. Ada sedikit rasa malu di wajah Master Aula kedua terlepas dari apakah berita itu benar atau salah, dia memang telah mengundurkan diri, tapi bagaimana dia bisa menahan nada ini jika dia mundur begitu saja. Tuan Istana, Jiang Tianxun melihat Master Aula kedua tidak bergerak, dan dengan cepat berteriak lagi. 4 klan besar telah mengerahkan jutaan pasukan kali ini, dan ada banyak orang kuat seperti awan. Suatu ketika para tetua penegak hukum dan yang lainnya tidak dapat menahannya, kota pembasmi iblis akan dihancurkan dengan tanah. Pada saat itu, jika tentara menyerbu tanah Tiongkok, umat manusia akan hancur total. Silakan kembali dan segera ambil alih situasi keseluruhan, Guru. Itu saja, itu saja. Kepala Aula kedua meraung dengan marah, memandang Tianxi Pearl dan berkata, Luli, aku akan melepaskanmu kali ini. Setelah aku mengalahkan pasukan 4 suku, aku akan memimpin orang-orang kuat untuk menangkapmu dan membasmimu di depan dari semua suku. Pengadilan Umum Lingqi. Istana Reinkarnasi telah dihancurkan. Anggota keluarga Ji telah tewas dalam pertempuran, dan mereka yang seharusnya melarikan diri telah melarikan diri. Tidak ada gunanya Tuan Istana kedua tetap tinggal. Dia dengan marah terbang bersama Penatua Li, terbang menuju pintu masuk Istana Pembasmi Iblis di utara. Jiang Tianxun tidak mengikuti, dia melihat reruntuhan kota Samsara, jalanan berlumuran darah, dan mayat di seluruh kota, dan menghela nafas dengan santai. Kota Samsara, kota terbesar di Zhongzhou, hancur hari ini. Kekuatan terbesar di Zhongzhou hancur, hanya karena kekuatan satu orang, seorang pemuda berusia 20-an. Jika seseorang mengatakan beberapa tahun yang lalu bahwa Luli dapat menghancurkan Istana Reinkarnasi, Jiang Tianxun tidak akan mempercayainya bahkan sampai mati. Bahkan jika para tetua penegak hukum memberitahunya tentang situasi di sini sebelum mengirimnya ke sini, dia tidak akan mempercayai berita tersebut. Namun, Luli benar-benar melakukannya. Jiang Tianxun memikirkan keputusan Xing Mu sebelumnya dan tiba-tiba menyadari bahwa Xing Mu benar-benar berpandangan jauh ke depan, dia telah melihat betapa luar biasa Luli. Mungkin, saat patung Kaisar Doutian menyala, situasi hari ini telah ditakdirkan. Tanah dari. Jiang Tianxun berdiri dalam keadaan linglung sejenak, dan menghela nafas sedikit. Penatua penegak hukum memintaku untuk memberitahumu sesuatu. Seseorang dari klan iblis menerobos alam Dewa Iblis, yang juga merupakan alam jenius. Tuan Istana Xing dibasmi oleh Dewa Iblis mereka. 4 ras alien utama. Situasi berada di bawah tekanan dan masa depan umat manusia tidak pasti. Dia berharap Anda tidak terus melakukan pembantaian dan menyelamatkan api dan vitalitas untuk umat manusia. Setelah mengatakan itu, Jiang Tianxun terbang ke arah utara. Setelah terbang beberapa mil, dia melihat ke belakang dan meninggalkan kalimat perlakukan Ling Er dengan baik, sayang. Master Aula kedua telah pergi dan Jiang Tianxun telah pergi. Luli mengendalikan mutiara Tianxi untuk berhenti di udara. Dia berpikir keras, menghancurkan kota reinkarnasi dan menghancurkan istana reinkarnasi. Kemarahan di hatinya mereda. Jika orang lain datang untuk membujuknya, dia pasti tidak akan mendengarkan. Penatua penegak hukum adalah leluhurnya. Selain itu,
Menurut perkataan tetua penegak hukum, iblis muncul di alam dewa, dan Xing Mu mati di tangan iblis. Hal ini membuat Luli sedikit bingung. Cukup banyak orang kuat yang mati kali ini. Jika dia pergi untuk menghancurkan paviliun Baihua Sekte Nether dan aliansi Matahari dan Bulan klan Hantu Cha, seluruh umat manusia akan rusak parah. Dia merenung sejenak, melihat ke dalam Lu Renhuang dan Lu Ling, dan memberitahu mereka tentang situasi di luar, membiarkan mereka mengambil keputusan. Dengan baik, Jiang Wuo, Adipati Agung kelima, dan yang lainnya ada di dalam. Mereka tidak mengetahui situasi spesifik di luar. Mereka hanya tahu bahwa Lu Renhuang telah diteleportasi beberapa kali, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Jiao Xian juga terbasmi. Jiang Wuo dan yang lainnya saling memandang, dan memandang Luli dengan cara yang sangat berbeda. Sekarang anak laki-laki ini bukan lagi anak laki-laki biasa, melainkan orang kuat yang mampu bersaing dengan penguasa istana pembasmi iblis. Dengan kata lain, mulai hari ini dan seterusnya, Luli akan menjadi pemimpin kekuatan terkuat di negeri Tiongkok, kecuali istana pembasmi iblis. Apalagi Luli masih sangat muda dan memiliki kemungkinan yang tidak terbatas, seberapa jauh dia akan berkembang di masa depan. Tidak ada yang bisa memprediksinya. Lu Ling dan Lu Renhuang mengerang, mata Lu Ling menunjukkan sedikit kekejaman, tetapi Lu Renhuang tidak mengatakan apa-apa, jadi bagaimana dia bisa berbicara sebagai putrinya. Menurut karakter Lu Ling, dia pasti akan membasmi keenam suku tanpa meninggalkan masalah lebih lanjut, dan bahkan istana pembasmi iblis akan dirobohkan. Lupakan. Lu Renhuang memandang Luli dan berkata, mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Penegak hukum adalah kakek buyutmu. Dia tidak akan berbohong kepada orang lain. Situasi keseluruhan umat manusia adalah yang paling penting. Dendam pribadi seharusnya dikesampingkan untuk saat ini. Lu Renhuang mengatakan ini, Luli tidak bisa berkata apa-apa lagi. Lu Ling berpikir sejenak dan berkata, saudaraku, dengarkan ayah. Lu Ling menghargai kesalehan anak di atas segalanya dan selalu mengajari Luli untuk tidak membenci orang tuanya sejak dia masih kecil. Lu Renhuang telah berbicara, tetapi dia tidak berani untuk tidak patuh. Lalu kemana harus pergi selanjutnya? Luli melirik Jiang Wuo dan yang lainnya, berpikir sejenak dan berkata, Paman Jiang, kenapa kamu tidak mengikutiku kembali ke hutan belantara? Kekuatan utama di Zhongzhou tidak takut. Luli takut penguasa aula kedua akan menyelesaikan masalah di masa depan. Dia sendiri tidak peduli, jika itu mengarah pada kehancuran paviliun Linglong. Dunia yang sunyi. Jiang Wuo menggelengkan kepalanya dan berkata, materi di dunia kecil buruk, dan sulit bagimu untuk berkembang. Jika kita masuk lagi. Hehe, Luli tersenyum tipis dan berkata, Paman Jiang, kamu salah. Meskipun hutan belantara itu kecil, ada materi spiritual dan harta yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Belum lagi menghidupi keluargamu, bahkan jika 10 keluarga besar masuk, saya dapat menjamin semuanya materi spiritualmu ada di sana, perlu. Terlalu banyak materi spiritual yang diperoleh di neraka api, belum lagi penjara kayu, penjara bumi, dan penjara air di atas. Harta karun jenius di 3 wilayah utama ini cukup untuk dipraktikkan paviliun Linglong selama 1 juta tahun. Dengan baik, Jiang Wuo dan yang lainnya sangat terkejut. Kemudian dia berpikir bahwa Lu Ling telah memurnikan begitu banyak boneka binatang, yang membutuhkan sejumlah besar materi spiritual. Matanya menoleh, mungkinkah ada harta karun di hutan belantara? Salah. Jiang Wuo memandangi selusin budak jiwa Luli, dan sebuah pemikiran melintas di benaknya. Mungkin dunia hutan belantara terhubung ke antar muka besar lainnya. Jika tidak, dari mana orang-orang kuat ini berasal? Jiang Wuo berpikir sejenak dan berkata, mari kita kembali ke paviliun Linglong dulu. Istana pembasmi iblis seharusnya tidak berani membuat kita marah. Sedangkan untuk pergi ke hutan belantara, kita akan membicarakannya nanti. Jiang Wuo sepertinya masih tidak mempercayainya dan tidak mau menyerahkan wilayah paviliun Linglong. Dia memutuskan untuk mengirim orang untuk menjelajahi hutan belantara terlebih dahulu sebelum membuat rencana akhir. Lu Renhuang berbicara, saya ingin pergi ke kota armor ilahi terlebih dahulu untuk merawat kakekmu, dan kemudian kembali untuk memperbaiki keluarga Lu. Luli dan Lu Ling, kenapa kamu tidak kembali ke hutan belantara dulu? Sembuhkan kakek. Luli terkejut dan melirik ke arah Lu Ling, yang bertanya, ayah, apakah kamu punya obat penawar untuk mengobati kakek? Lu Renhuang mengangguk dan berkata, setelah saya keluar dari jurang es, saya kembali ke kota armor ilahi. Kemudian saya pergi ke negeri penyihir selatan dan membasmi klan besar di sana untuk mendapatkan penawarnya. Lalu saya bergegas kembali. Petik 2. Negeri penyihir selatan. Luli, Lu Ling, Jiang Wuo, dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi ngeri di wajah mereka.
Lu Renhuang sebenarnya berani menyerbu negeri penyihir selatan sendirian, memusnahkan klan besar di sana, dan masih berhasil melarikan diri tanpa cedera. Tidak heran Lu Renhuang tidak bertemu siapapun selama bertahun-tahun ini. Lu Li dan Lu Ling menghela nafas sedikit dalam hati. Kebencian terhadap Lu Renhuang menghilang. Lu Ling mengerutkan bibirnya dan berkata, "Ayah, terima kasih atas kerja kerasmu." Lu Renhuang menunjukkan ekspresi pahit di wajahnya, mengulurkan tangan dan menepuk bahu Lu Ling, dan menghela nafas. "Ayahku tidak menderita, tetapi kamu menderita. Sebagai seorang anak laki-laki, aku belum memenuhi kewajiban berbaktiku, dan sebagai seorang suamiku, aku tidak bisa melindungimu. Istriku, sebagai seorang ayah, aku belum mengajarimu cara melindungimu sejak kamu masih muda. Aku, Lu Renhuang, benar-benar gagal sebagai manusia." Saat dia berbicara, air mata bersinar di mata Lu Renhuang dan ekspresi kesakitan muncul di wajahnya. Lu Li dan Lu Ling terdiam. Jiang Wuo melirik ke arah Lu Renhuang dan menasihati Lu Renhuang, "Ada kemungkinan besar bahwa hidup tidak akan terjadi, jadilah sesuai keinginanmu, putra dan putrimu sangat luar biasa, kamu harusnya puas." Lu Li berpikir sejenak dan berkata, "Ayah, ayo temani kamu ke kota armor ilahi. Lagi pula, kita tidak ada urusan apa-apa di hutan belantara untuk saat ini. Ayo kita obati kakek dulu." "Tidak apa-apa," Lu Renhuang mengangguk, tetapi Jiang Wuo tidak ingin tinggal di sini lagi. Dia harus kembali ke paviliun Linglong untuk mengatur segala sesuatunya. Jika kepala aula kedua melampiaskan kemarahannya pada paviliun Linglong, anak-anak keluarga Jiang akan mati, jadi dia harus kembali untuk mengatur semuanya terlebih dahulu. Jiang Wuo mengusulkan untuk kembali ke paviliun Linglong. Lu Ling memikirkannya dan meminta Jekal untuk mengikuti mereka. Dia bisa menemukan cara untuk mengirim anak-anak keluarga Jiang ke hutan belantara. Jiang Qiling secara alami ingin mengikuti Lu Li karena mereka sudah lama tidak bertemu, tapi dia sedikit khawatir tentang keselamatan Jiang Wuo. Jiang Wuo dengan keras kepala ingin keluar, Jiang Tianxun datang untuk menyampaikan pesan, dan Master Aula kedua pasti tidak akan berani untuk tinggal. Selain itu, selama Lu Li tidak mati, Guru Aula kedua seharusnya tidak berani berurusan dengan paviliun Linglong. Tian Xiezu mulai terbang ke arah utara, setelah sampai di kota besar, dia melepaskan Jiang Wuo dan yang lainnya. Ada pengintai dari paviliun Linglong di kota. Jiang Wuo dan yang lainnya mengajukan pertanyaan dan memastikan bahwa ketua aula kedua telah kembali ke kota pembasmi iblis. Mereka merasa lega dan berteleportasi sepanjang perjalanan kembali ke kota Linglong. Lu Li mengendalikan mutiara jahat surgawi untuk terbang langsung menuju kota armor ilahi. Mutiara jahat surgawi sangat cepat bahkan lebih cepat daripada teleportasi. Jika jarak teleportasi terlalu jauh, sayangnya akan memakan waktu lama. Zhongzu jauh lebih kecil dari alam kaisar, jadi penerbangan ke sana seharusnya bisa dilakukan dalam waktu sekitar 1 bulan. Perang telah berakhir, dan pengintai yang bersembunyi di luar kota Samsara menyebarkan berita tentang pertempuran tersebut ke seluruh Zhongzu. Hanya dalam 5 hari, seluruh Zhongzu tersebar. Sepertinya gempa bumi besar telah terjadi di seluruh Zhongzu. Setiap kota membicarakan masalah ini. Banyak orang yang menghela nafas dan banyak keluarga yang ketakutan. Nama Lu Li, Lu Renhuang, Lu Ling dan lainnya disebutkan berulang kali. Tidak peduli apa yang terjadi pada akhirnya, Lu Li pasti akan meninggalkan jejak dalam sejarah daratan. Selain itu, ada laporan militer yang datang dari Istana Pembantaian Iblis. Xing Mu tewas dalam pertempuran, dan ada kabar bahwa seseorang dari klan iblis telah menerobos Dewa Iblis. Berita bahwa pasukan 4 suku sedang menyerang iblis pembantaian di medan perang juga menyebar. Prajurit tingkat rendah dan warga sipil yang tak terhitung jumlahnya berada dalam kepanikan sepanjang hari. Jika keempat suku benar-benar menerobos kota pembasmi iblis, penduduk Tiongkok akan terkoyak dan diperbudak oleh keempat suku. Setengah bulan. Gejolak di Zhongzu berlangsung selama setengah bulan penuh sebelum berangsur-angsur mereda, bahkan setelah setengah bulan, banyak orang masih tidak percaya dengan kabar bahwa istana reinkarnasi telah dihancurkan. Masih banyak keluarga yang ketakutan. Lu Li menghancurkan istana reinkarnasi di depan penguasa baru istana pembasmi iblis. Apakah itu berarti Lu Li memiliki kekuatan untuk mendominasi dunia? Jika dia memimpin tentara untuk menekannya sepenuhnya, akankah tanah Tiongkok dipersatukan oleh Lu Li? Begitu Lu Li bertekad untuk mendominasi dunia, seluruh negeri Tiongkok akan dipenuhi dengan pertumpahan darah, banyak orang dan keluarga akan musnah, dan mayat akan berserakan di negeri Tiongkok. Masih banyak pengintai yang mendeteksi Lu Li yang sedang terbang dari barat daya ke timur. Kecepatan manik yang dia miliki sangat menakutkan sehingga banyak orang kuat dari keluarga pergi memeriksanya untuk memastikan bahwa manik tersebut telah mencapai kecepatan yang luar biasa. Untungnya, Lu Li tidak berhenti,
dan dia telah melintasi separuh Zhongzhou dalam waktu setengah bulan. Berita itu menyebar ke seluruh Zhongzhou dan sekali lagi menimbulkan sensasi, selain susunan super teleportasi antar keluarga kerajaan, meskipun terus-menerus diteleportasi dari area yang luas dalam waktu setengah bulan, tidak akan secepat itu, bukan? Tujuan Luli sangat jelas, dia jelas menuju keluarga Lu. Rumor menyebar bahwa Luli dianiaya oleh keluarga Lu dan kemudian diplot dan dibasmi berkali-kali oleh Lu Xuan dan lainnya, banyak orang yang mengkhawatirkan anak-anak keluarga Lu. Kali ini Luli kembali ke wilayah armor ilahi, keluarga Lu mungkin akan mengeluarkan darah seperti sungai. Lu Zengtan dan yang lainnya melewati Aula Wenxian di tengah dan berteleportasi langsung kembali ke kota armor ilahi. Lu Zengtan dan yang lainnya menjadi panik setelah menerima berita tersebut. Anak-anak keluarga Lu yang tak terhitung jumlahnya, terutama mereka yang berasal dari garis keturunan Lu Zengtan, dan orang-orang kuat yang telah mengikuti Lu Zengtan selama bertahun-tahun bahkan lebih ketakutan. Dengan sifat kejam Luli dan Luling, kembali ke keluarga Lu kali ini berapa banyak kepala yang akan jatuh ke tanah. Dengan 4 klan menekan situasi, banyak keluarga besar mengirim orang ke istana pembasmi iblis untuk mengumpulkan informasi. Namun, kota pembasmi iblis ditutup dan tidak ada informasi yang dapat dikirimkan. Hal ini membuat anak-anak Zhongzhou semakin gelisah. Sebulan berlalu dalam sekejap, mutiara jahat surgawi menembus langit dan akhirnya tiba di alam armor ilahi. Wilayah armor ilahi adalah wilayah keluarga Lu, dan ada banyak pengintai di bawahnya. Tian Xiezu segera melapor ke kota armor ilahi setelah memasuki wilayah armor ilahi. Ada orang di kota yang senang, ada yang khawatir, bahkan ada yang ingin melarikan diri. Tapi mengingat Luli dan yang lainnya bahkan bisa menghancurkan istana reinkarnasi, apa gunanya melarikan diri ke ujung bumi? Tanpa dukungan keluarga besar, mereka tidak akan bisa membuat kemajuan apapun dalam budidaya mereka dan tidak punya pilihan selain berlarian seperti guk-guk liar. Kehidupan seperti itu akan lebih buruk daripada mati dalam pertempuran yang sengit. Lu Zengtan tidak melarikan diri, jadi dia mulai mengatur agar Lu Xuan dan yang lainnya melarikan diri guna menjaga api untuk garis keturunan mereka. Lu Xuan tidak melarikan diri. Dia tahu betapa Luli membencinya. Sebagai putra pertama keluarga Lu, dia tidak ingin melarikan diri seperti guk-guk liar. Beberapa hari kemudian, Mutiara Tianxi terbang keluar kota armor ilahi. Luli mengamati kota armor ilahi yang besar dengan pikiran spiritualnya, ekspresinya sangat rumit. Ketika dia tiba di kota armor ilahi bersama Ming Yu dan Yu Huasen, dia awalnya ingin kembali ke keluarganya untuk mencari kerabatnya dan melayani keluarganya. Namun dia tidak menyangka bahwa ketika dia kembali ke keluarga Lu, dia akan ditindas di setiap kesempatan, berkomplot melawan berkali-kali, hampir terbasmi, dan akhirnya diusir dari keluarga Lu. Kota ini tidak memiliki formasi pertahanan, tetapi ada sersan yang berdiri di tembok kota. Lu Zengtan dan yang lainnya tidak muncul, dan Luli tidak mengirim siapapun untuk menyelidiki, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam kota. Ayah, kota armor ilahi telah tiba. Luli melapor kepada Lu Renhuang, yang sedang duduk bersila di pengasingan. Lu Renhuang membuka matanya, berdiri dan berkata, teleportasi aku keluar. Hei, Luli memindahkan Lu Renhuang keluar, dan kemudian melihat ke arah Luling. Kecuali Leng Wuxian, Nyonya Bai Qiuxue, Jiang Qiling, Bai Leng Tuni dan lainnya, semua orang yang terkait dengan keluarga Lu berteleportasi. Dia sendiri yang mengendalikan lingkaran Mutiara Tianxi. Dia berjalan mengelilingi kota Divine Armor beberapa kali. Siu siu siu. 13 budak jiwa Luli terbang berkeliling di langit di atas kota, memindai dengan pikiran spiritual mereka untuk melihat apakah Master Aula kedua bersembunyi di kota, dan untuk melihat apakah ada pengaturan khusus di kota. Lu Renhuang memimpin Lu Feixue dan Lu Ling terbang perlahan menuju kota armor ilahi. 13 dewa bumi terbang di langit, dan banyak orang di kota itu yang khawatir. Namun tidak ada yang berani terbang ke udara, mereka hanya berani melihat dari jarak jauh di bawah. Banyak orang merasa tidak nyaman dan tampak ketakutan di wajah mereka. Merasakan energi dan darah kaisar pendaratan seperti naga dan gajah, dan melihat makhluk abadi duniawi memenuhi langit, banyak orang yang dipenuhi dengan emosi. 30 tahun di Hedong, 30 tahun di Heksi, Lu Renhuang, Luli dan lainnya telah kembali dengan kejayaan. Ini adalah hal yang baik dan buruk bagi keluarga Lu. Setelah hari ini, saya tidak tahu berapa banyak kepala yang telah jatuh. Lu Zengtan dan yang lainnya tidak melarikan diri, mereka semua berada di Gunung Senkai, tetapi tidak ada yang terbang ke udara. Lu Zengtan juga mengajak Lu Tiandi dan yang lainnya untuk duduk di aula utama Aula Penatua. 13 Dewa Bumi dan Ye Yun menjelajahi kota untuk memastikan guru aula kedua tidak mengintai. Mutiara jahat langit bersinar dan Lu Li muncul untuk pertama kalinya.
Dia berdiri di belakang Lu Renhuang, berdampingan dengan Adipati Agung kelima Lu Ling dan Lu Feixue. Sekelompok orang terbang dengan kekuatan besar, langsung menembak ke Gunung Senki 5 dari 13 Dewa Bumi mengikuti Lu Li, dan 8 orang lainnya berpencar dan menguasai seluruh kota Senki. Kedua Dewa Bumi memblokir semua formasi teleportasi, dan Ye Yue menjelajah kemana-mana dan tetap waspada. Setelah sampai di Gunung Senkai, belasan orang akhirnya terbang keluar gunung, dipimpin oleh tetua ke-8, Lu Hongyu, Lu Lin dan lainnya. Sekelompok orang memandang Kaisar Tanah Lu Li dengan wajah sedih, dan ekspresi kompleks di mata mereka. Mata Lu Lin dan Lu Hongyu dipenuhi dengan kegembiraan. Kembalinya Kaisar Lu Li memiliki kelebihan dan kekurangan bagi mereka. Lihat Patriark Muda. Tetua ke-8 memimpin sekelompok orang dan membungkuk memberi hormat. Lu Renhuang tidak berbicara. Tetua ke-8 berpikir sejenak dan membungkuk lagi, berkata Patriark Muda, kami berasal dari klan yang sama, terhubung oleh darah. Keluarga Lu telah kehilangan banyak orang berkuasa dalam beberapa tahun terakhir. Vitalitas saya rusak parah, saya masih berharap. Tetua ke-8 tidak bisa mengatakan apa yang dia katakan selanjutnya, dan dia tampak sedikit malu dan bersalah. Bagaimanapun juga, Lu Zengtan, Lu Fenghuo dan yang lainnya memperlakukan Lu Li seperti ini, dan Lu Xuan juga membuat banyak rencana untuk membasmi Lu Li, kebencian ini terlalu dalam. Lu Renhuang telah belajar banyak tentang situasi ini dari Adipati Agung kelima Lu Li dalam perjalanan. Dia memandang tetua ke-8 dan berkata tanpa ekspresi paman ke-8, saya punya rencana sendiri untuk masalah ini. Mohon minggir. Tetua ke-8 telah memperlakukan Lu Li dengan cukup baik sebelumnya dan relatif adil. Jika dia ingin melikuidasi masalah tersebut, dia tidak akan melikuidasi tetua ke-8. Lu Renhuang berkata bahwa paman ke-8 juga mengungkapkan sikapnya. Tetua ke-8 menghela nafas tak berdaya dan memimpin semua orang untuk berdiri di samping Lu Renhuang memimpin Lu Li dan yang lainnya terbang ke bawah dan berdiri di ruang terbuka di luar Aula Penatua. Sekelompok orang berkuasa duduk bersama di Aula Penatua, Lu Zengtan duduk di kursi depan, Lu Tiandi duduk di kursi pertama di sebelah kiri, Lu Fenghuo, Lu Liantian dan selusin Penatua dan diaken lainnya semuanya duduk terpisah, Lu Xuan, Lu Ni dan lusinan murid muda lainnya berdiri di belakang semua orang. Ada keheningan di Aula Penatua, dan semua orang memandang Lu Renhuang, Lu Li, dan yang lainnya di luar aula dengan ekspresi muram. Lu Renhuang berhenti sejenak dan kemudian melangkah masuk bersama orang-orang. Matanya menyapu wajah orang-orang di dalam, dan akhirnya mendarat di wajah Lu Zengtan. Dia berkata dengan dingin paman, kursi ini bukan untukmu. Bangunlah, Batang. Tempat duduk Lu Zengtan adalah raja dari keluarga Lu. Lu Renhuang menjelaskan hal ini ketika dia masuk. Artinya Lu Zengtan tidak memenuhi syarat dan tidak layak menjadi raja keluarga Lu. Duduk di aula utama adalah Dewa Bumi, 8 atau 9 kaisar manusia, semua tetua aula dalam dan luar, dan beberapa diaken di puncak kerajaan, semuanya setia kepada Lu Zengtan. Mereka semua tahu bahwa Lu Renhuang tidak akan membiarkan mereka pergi, jadi mereka bersatu dan bersiap untuk bertarung sampai akhir. Tentu, tidak ada yang memiliki niat untuk mengambil tindakan. Belum lagi Lu Li dan 13 Dewa Bumi. Bahkan jika Lu Renhuang dapat menyapu seluruh keluarga Lu sendirian, tidak ada yang bisa menjadi lawannya dengan baju besi Dewa Pamungkas tingkat 9. Lu Zengtan tidak berdiri, tetapi memandang Kaisar Tanah dengan tenang dan berkata Kaisar Manusia, ketika kamu melarikan diri dalam kemarahan, ayahmu pergi ke negeri penyihir selatan dan diracuni dengan parah. Keluarganya berada dalam kekacauan. Jika aku tidak melakukannya jika kamu tidak berdiri, keluarga Lu akan berada dalam kekacauan. Sudah lama terkoyak. Kamu bilang aku tidak layak duduk di posisi ini, kan? Di mana kamu saat keluarga berada dalam bahaya terbesar? Hehe, Lu Renhuang mencibir lagi dan lagi, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas memang salahku kalau aku melarikan diri dalam kemarahan. Tapi, kamu benar-benar tidak tahu bahwa aku telah berada di Gurun Utara selama bertahun-tahun. Siapa mengejarku? Siapa yang membasmi istriku? Siapa dia? Dan, mengapa ayahku tidak pergi ke Gurun Utara untuk menemukanku? Tetapi pergi ke negeri penyihir selatan. Apakah kamu berani mengatakan bahwa itu bukan Anda yang menyampaikan informasi militer secara salah? Keluarga berada dalam krisis paling besar. Siapa yang menyebabkan krisis ini? Lu Zengtan sedang mengalami sesuatu. Anda tidak melakukannya, tetapi Anda berani mengatakan dalam hati nurani Anda bahwa Anda tidak mengetahuinya. Di samping itu, Lu Renhuang berhenti sejenak, memandang Lu Fenghuo, Lu Liantian, Lu Xuan, Lu Ni dan yang lainnya, dan mencibir putraku bergegas kembali ke keluarga, bagaimana kamu memperlakukannya? Adikku telah diintimidasi selama bertahun-tahun,
pernahkah kalian merawatnya? Ayah saya telah diracuni selama bertahun-tahun, pernahkah Anda berpikir untuk mendetoksifikasi dia? Apakah posisi Raja Klan benar-benar menggoda? Anak saya tidak berniat bersaing memperebutkan Lu posisi kekuasaan keluarga, bukankah dia masih terkenal di seluruh Tiongkok? Suara Lu Renhuang keras dan memekakkan telinga, dan auranya yang kuat mencekik Lu Xuan, Lu Ni dan murid-murid muda lainnya, kata-katanya juga membuat banyak orang merasa malu. Kulit Lu Zengtan berubah menjadi hijau dan putih, dan dia ingin membalas beberapa patah kata, tapi akhirnya tidak berkata apa-apa. Kaisar Lu Tiandi tidak berkata apa-apa dengan wajah muram. Lu Fenghuo memikirkannya dan berdiri dan berkata, Kaisar manusia, ada beberapa kesalahan yang mungkin kita lakukan. Tapi, setelah Adipati Agung kelima membujuk kita semua bangun dan berhenti di tepi jurang, dan segera dievakuasi dari kota Samsara. Alasan kenapa kami seperti ini adalah karena kami dipaksa tidak berbuat apa-apa oleh keponakan Luli. Di medan perang pembantaian iblis, Luli memenjarakan dan menyiksa Lu Xuan, Lu Ni, dan lainnya selama sebulan. Keluarga Lu kehilangan muka. Apa yang Anda ingin kami lakukan? Hahaha. Sebelum Lu Fenghuo selesai berbicara, Luli tidak bisa menahan tawa, dan langsung merencanakan apa yang dikatakan Lu Fenghuo. Luli berdiri dan berkata, Lu Fenghuo, mengapa saya harus memenjarakan Lu Xuan dan Lu Ni? Biarkan mereka berdiri dan mengatakannya diri mereka sendiri. Jika itu salahku, kami berbalik dan pergi. Jika itu kesalahan Lu Xuan dan Lu Ni, jangan salahkan aku karena kejam. Aura pembasmi keluar dari tubuh Luli. Akan lebih baik jika masalah ini tidak disebutkan. Lu Fenghuo berani membicarakan masalah ini dan mencoba membingungkan benar dan salah. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dia adalah bodhisattva tanah liat yang tidak mudah marah? Apa yang ingin kamu katakan? Lu Xuan menjawab dengan dingin dan berkata, memenangkan raja atau kalah bandit, terserah kamu apakah kamu ingin membasmi atau memotong-motong. Tidak ada yang perlu dikatakan. Lu Ling masuk dan berbicara untuk pertama kalinya. Dia memandang Kaisar Tanah dan berkata, Ayah, basmi mereka semua. Beri kami perintah saja. Lu Ling selalu berdarah dingin dan kejam dalam menghadapi musuh-musuhnya, Lu Zengtan, Lu Fenghuo, Lu Xuan, Lu Ni dan lainnya berkali-kali merencanakan untuk membasmi Lu Li, dan bahkan bekerja sama untuk menyerang Yunzu Yuzu di Gurun Utara. Baginya tidak ada yang namanya saudara-saudara. Jika ingin bermusuhan dengan mereka, ia harus siap membasmi mereka semua. Begitu Lu Ling selesai berbicara, aura pembasmi memenuhi aula, 5 dewa bumi yang dibawa oleh Lu Li semuanya mengeluarkan senjata mereka dan siap membasmi orang-orang di aula kapan saja. Senjata di tangan Lu Tiandi, Lu Fenghuo dan lainnya muncul, dan mereka jelas siap bertarung sampai mati. Pada titik ini, tidak ada artinya mengatakan apapun. Tetua ke-8 mengikutinya. Melihat perang akan segera pecah, ekspresinya menjadi sangat jelek. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi Ren Weiyan King Lu, Kaisar Manusia Luli dan yang lainnya takut mereka tidak mau mendengarkan. Dia hanya bisa mengalihkan perhatiannya ke Adipati Agung kelima. Satu-satunya yang bisa menghentikan perang saat ini adalah Adipati Agung kelima. Adipati Agung kelima. Grand Duke kelima menghela nafas sedikit, tapi berjalan keluar tanpa berkata apa-apa. Telah dijelaskan bahwa mereka tidak akan terlibat dalam perselisihan antara kedua keluarga tersebut, kebangkitan Lu Renhuang dan Lu Li setara dengan kebangkitan keluarga Lu. Selama keluarga Lu bisa bangkit, Lu Renhuang Lu Li bisa melakukan apapun yang mereka mau. Ketika Lu Zengtan melihat Adipati Agung kelima berjalan keluar, dia tahu bahwa masalahnya tidak dapat diubah. Kulit tua di wajahnya bergetar, dan dia menghela nafas sedikit. Kaisar manusia, ini semua disebabkan olehku, biarkan mereka pergi, aku sendirian. Bagaimana kalau meminta maaf? Ayah, menguasai, kakek, Kaisar Lu Tiandi dan yang lainnya meraung dalam kesedihan. Maksud Lu Zengtan jelas. Dia basmi diri sendirian untuk meminta maaf atas segalanya. Dia basmi diri untuk meminta maaf. Kaisar Lu Tian, Lu Fenghuo, Lu Xuan dan lainnya meninggalkan keluarga Lu, dan dendam pun terselesaikan. Lu Ling mencibir dan berkata, Lu Zengtan, aku khawatir kamu tidak bisa menangani ini sendirian. Ratusan juta orang tewas di hutan belantara Gurun Utara Yunzu dan Yusu. Keluarga Lu mengirim orang untuk membasmi di setidaknya puluhan juta kan. Satu orang hanya ingin membawanya pergi. Ekspresi Lu Zengtan dan yang lainnya berubah seketika. Lu Ling akan membasmi mereka semua. Ketika Lu Ling berbicara, Lu Renhuang mengangkat alisnya sedikit, tetapi setelah Lu Ling selesai berbicara, dia terdiam lagi. Ratusan juta orang meninggal, dan Lu Zengtan serta yang lainnya harus membayar harganya, meskipun orang-orang ini semua adalah paman dan sepupunya. Lu Li tidak berkata apa-apa dan hanya menunggu Lu Renhuang memberi perintah. Lu Renhuang sedikit bingung.
Luli dan Luli tidak punya perasaan terhadap keluarga Lu, tapi bagaimanapun juga dia lahir di sini, dan reputasi membasmi rekan senegaranya tidak baik. Dia, Luli dan Luling harus menanggung keburukan selama sisa hidup mereka hidup. Hei, pada saat ini, terdengar suara terobosan di udara di luar, dan kemudian Dewa Bumi yang ditinggalkan oleh Luli berteriak dengan keras berhenti, atau kami akan membasmimu tanpa ampun. Luli dan yang lainnya terhanyut dalam pikiran spiritual mereka. Tetua ke-8 sangat gembira setelah mendeteksi orang yang masuk. Lu Zengtan, Lu Fenghuo dan yang lainnya juga tampak lega. Pengunjungnya, Luli, sangat asing, tapi samar-samar dia bertemu dengannya, dia sepertinya adalah salah satu tetua istana pembasmi iblis. Lu Renhuang jelas mengenal orang ini dan berkata kepada Luli, itu Adipati Agung ketigamu, biarkan dia masuk. Adipati Agung ketiga, Luli sedikit terkejut, Adipati Agung adalah pendahulu Lu Zengtan, dan dia satu generasi dengan Adipati Agung kelima. Luli melambaikan tangannya, dan Dewa Bumi terbang keluar dari belakangnya. Dewa Bumi di luar segera melepaskannya, dan seorang lelaki tua dengan alis putih terbang ke arahnya. Orang tua itu terjatuh di luar aula tetua, pangeran kelima menyambutnya dan berkata, saudara ketiga. Lu Renhuang mengajak Luli dan yang lainnya keluar, diikuti oleh Lu Zengtan dan yang lainnya. Lu Renhuang mengajak Luli dan yang lainnya dan berkata, saya telah bertemu kakek ketiga. Paman ketiga, Lu Zengtan membungkuk dan memberi hormat, dan alisnya menjadi sangat rileks. Pangeran ketiga pasti telah diperintahkan oleh tetua penegak hukum untuk menangani perselisihan keluarga Lu ketika dia kembali pada saat seperti itu. Keluarga Lu memiliki beberapa monster tua yang tersisa di istana pembasmi iblis, yang memiliki kekuatan dan prestise tertinggi adalah tetua penegak hukum, dan mulai sekarang akan menjadi pangeran ketiga. Ketika Adipati Agung ketiga kembali, dia secara alami akan menepati janjinya, dan Lu Renhuang pasti tidak akan berani mengatakan apapun. Adipati Agung ketiga memandang sekeliling ke semua orang dengan ekspresi wajahnya, dan kemudian berkata dengan suara dingin saya datang ke sini untuk menengahi urusan keluarga Lu di bawah perintah tetua penegak hukum. Apakah Anda masih mengakui hukum? Penatua penegak hukum dan aku. Jika tidak, aku akan segera pergi, jangan terlibat dalam urusan keluarga Lu lagi. Adipati Agung ketiga memiliki karakter yang sangat baik. Dia menjelaskan apakah semua orang akan mendengarkan mediasinya. Jika tidak, dia akan segera pergi. Lu Zengtan dan yang lainnya tidak mendapatkan apa yang mereka minta, dan mereka membungkuk berulang kali untuk menyatakan kepatuhan mereka terhadap perintah Adipati Agung ketiga. Lu Renhuang tidak berbicara. Dia mengalihkan perhatiannya ke Luli dan Luling. Bagaimanapun, masalahnya bukan apa-apa. Yang utama adalah putra dan putrinya telah dianiaya. Dia kembali kali ini untuk mencari keadilan bagi mereka. Luling sangat mementingkan kesalehan anak dan mengangguk ke arah Lu Renhuang. Artinya Lu Renhuang akan memiliki wewenang penuh untuk membuat keputusan. Luli berpikir sejenak dan mengangguk sedikit, dia tidak bisa mempersulit Lu Renhuang. Lu Renhuang kemudian membungkuk dan berkata Kaisar manusia secara alami mengenali kakek ketiga. Kakek ketiga tolong beri saya instruksi Anda. Adipati Agung ketiga tidak hanya mewakili dirinya secara pribadi, tetapi juga mewakili penatua penegak hukum, yang merupakan pendukung terbesar keluarga Lu dan kakek kandung Lu Renhuang. Bahkan jika Lu Renhuang terlalu marah, dia tidak akan berani membasmi tanpa mendengarkan apapun. Adipati Agung ketiga mengangguk sedikit, melihat sekeliling lagi dan berkata, para tetua penegak hukum telah mempelajari segalanya tentang keluarga Lu, termasuk insiden Zheng Yang, insiden Kaisar Manusia di Gurun Utara, dan dendam antara Luli dan Lu Xuan, termasuk apa yang terjadi baru-baru ini. Mata pangeran ketiga menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara dingin pertengkaran antara teman sekamar yang sama adalah kejahatan serius. Kaulah yang memikul tanggung jawab utama atas hal-hal ini. Kesalahanmu juga yang menyebabkan hari ini situasi ini. Bisakah Anda mengaku bersalah? Lu Zengtan mengertakkan gigi, menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, Zengtan tahu kesalahannya. Akui saja kesalahanmu. Adipati Agung ketiga mengangguk dan berkata, Penatua penegak hukum ingin Anda dan Kaisar Lu pergi ke medan perang pembasmi iblis, membentuk kembali jiwa Anda, bergabung dengan aula perang, dan menggunakan sisa tubuh Anda untuk melawan orang asing guna melakukan penebusan. Apakah kalian berdua bersedia? Dengan baik, ekspresi Lu Zengtan dan Lu Tiandi sedikit berubah, tidak masalah jika mereka pergi ke istana pembasmi iblis, tetapi jika mereka membangun kembali jiwa mereka, mereka akan mati sekali, dan kenangan sebelumnya tidak akan tersimpan. Terlebih lagi, bergabung dengan aula perang hampir merupakan jalan keluar yang sempit. Keempat suku menekan alam, dan Raja suku Iblis menerobos alam Dewa Iblis. Sekali ditemui, dia pasti akan mati.
Kaisar Lutian melirik ke arah Lu Zengtan, yang mengertakkan gigi dan bertanya Adipati ketiga, tidak apa-apa bagi kita berdua untuk pergi ke medan perang pembantai iblis, tapi bagaimana dengan Lu Xuan dan Lu Ni, yang berada di dalam api? Perang. Jangan khawatir tentang mereka, tanyakan saja apakah kamu mematuhi perintah. Adipati Agung ketiga mulai minum dengan keras, dengan amarah di sekujur tubuhnya. Adipati Agung ketiga telah membentuk kembali jiwanya selama bertahun-tahun dan tidak terlalu menyayangi Lu Zengtan dan yang lainnya. Pada saat ini, melihat Lu Zengtan masih tidak tahu bagaimana maju atau mundur, dia secara alami marah. Baiklah, Lu Zengtan tersenyum pahit dan berkata, ayo pergi ke medan perang pembasmi iblis. Bagus. Adipati Agung ketiga mengarahkan pandangannya pada Lu Fenghuo, Lu Xuan dan yang lainnya, dan berteriak apa maksud dari tetua penegak hukum. Kalian semua bersalah, dan menurut aturan keluarga Lu, kalian harus dieksekusi. Tetapi pada saat ini, keempat suku berada di bawah tekanan dan tidak pantas untuk dibasmi, jadi dia menyarankan agar kamu diasingkan ke Pulau Iblis selama 10 tahun, jika kamu bisa bertahan, kamu akan pergi ke medan perang pembasmi iblis untuk melakukan penebusan, mulai hari ini, kalian semua akan dikeluarkan dari keluarga Lu, dan kalian tidak lagi menjadi keturunan keluarga Lu. Bisakah kalian menerimanya? Wah, sekelompok orang langsung terkejut, belum termasuk 10 tahun pengasingan di Pulau Tianmo. Setelah keluar hidup-hidup, mereka sebenarnya harus segera pergi ke medan perang pembantai iblis. Yang paling penting adalah semua orang akan dikeluarkan dari keluarga Lu, dan mereka tidak akan memenuhi syarat untuk memasuki aula pahlawan keluarga Lu setelah kematian, dan tidak akan bisa menerima pemujaan dari generasi mendatang. Ini tidak diragukan lagi sangat kejam bagi semua orang, dan banyak orang merasa lebih sedih daripada membasmi mereka sekarang. Luli dan yang lainnya memiliki wajah tanpa ekspresi, hukuman ini cukup adil. Jika mereka tidak dihukum seperti ini, mereka pasti tidak akan menyerah. Para sesepuh penegak hukum sebenarnya secara tidak langsung menyelamatkan nyawa setiap orang, tentu saja, bisa bertahannya mereka di masa depan tergantung pada kekuatan dan keberuntungan setiap orang. Luling mengerutkan bibirnya dan merasa tidak puas menurut pikirannya, semua orang akan dibasmi. Meski banyak orang yang ditakdirkan mati karena diasingkan ke Pulau Iblis dan pergi ke medan perang pembasmi iblis, pasti akan ada ikan yang lolos dari jaring. Ada apa dengan kebisingan itu? Adipati Agung ketiga meraung dan berkata dengan marah jika Anda tidak yakin, Anda dapat meninggalkan kota armor ilahi sekarang. Saya dan para tetua penegak hukum tidak akan pernah peduli dengan apa yang terjadi selanjutnya. Sekelompok orang segera tutup mulut. Melihat banyak orang yang masih tidak yakin, Luli terkekeh dan berkata, ayo lakukan ini. Jika ada yang tidak puas, pergi sekarang. Saya berjanji tidak akan memburunya selama 10 hari. Jika dia bisa melarikan diri, dia beruntung. Bagaimana dengan itu? Desir-desir-desir. Wajah sekelompok orang berubah drastis. Mereka bisa melarikan diri jauh dalam 10 hari, tapi tanah Tiongkok sangat luas. Jika Luli benar-benar ingin mengejarnya, kemana mereka bisa melarikan diri? Kecuali Anda menemukan dunia kecil dan menutup jalan itu, Anda akan mati di dalamnya sepanjang hidup Anda. Lu Fenghuo dan Lu Liantian mengerutkan bibir dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Lu Xuan mengertakkan gigi dan menangkupkan tangannya dan berkata kami mematuhi perintah tetua penegak hukum dan bersedia pergi ke Pulau Tianmo. Segalanya berubah, Lu Li pernah dijatuhi hukuman diasingkan ke Pulau Tianmo sebelumnya, tetapi sekarang giliran Lu Fenghuo, Lu Xuan, dan yang lainnya. Meskipun semua orang sangat tidak mau, mereka hanya bisa menekannya dengan paksa, jika tidak, mereka akan dibasmi tanpa ampun. Melihat semua orang tidak keberatan, Adipati Agung ketiga mengalihkan perhatiannya kepada Lu Renhuang dan yang lainnya dan bertanya, Kaisar manusia, apakah Anda keberatan dengan keputusan ini? Lu Renhuang cukup puas. Bagaimanapun, dia tidak bisa membasmi klannya sendiri. Dia mengalihkan pandangannya ke Luling. Meskipun Luling keberatan, dia tidak berani untuk tidak menaati Lu Renhuang. Namun, ketika Lu Renhuang memandang Luli berkata saya keberatan. Sekelompok orang mengalihkan perhatian mereka ke Luli. Luli bukan orang biasa sekarang. Jika dia ingin membasmi semua orang, bahkan tetua penegak hukum Lu Renhuang tidak akan bisa menghentikannya, bukan? Luli menoleh ke Lu Xuan dan berkata, orang ini tidak bisa pergi ke Pulau Iblis. Saya menyarankan agar dia membentuk kembali jiwanya dan mengirimnya ke medan perang pembantaian iblis untuk membasmi musuh. Hati orang ini terlalu kejam. Jika Anda tidak setuju, aku tidak punya pilihan selain membasminya dengan tanganku sendiri. Luli sekarang memiliki mutiara jahat surgawi dan sekelompok makhluk abadi di bumi, Lu Zengtan dan yang lainnya tidak takut sama sekali. Jika dia berani membasmi mereka atau memiliki niat buruk di kemudian hari,
dia dapat dengan mudah menghancurkan mereka sampai mati. Lu Xuan berbeda, Lu Xuan mempunyai pikiran yang jahat, dan strateginya bertentangan dengan kehendak surga, dan dia sebanding dengan Lu Ling. Lu Li tidak ingin membiarkan ular berbisa mengintai di luar, mengawasinya kapan saja. Setelah membentuk kembali jiwanya, Lu Xuan meninggal satu kali, dan dendam masa lalunya akan terlupakan. Dan jika dia bergabung dengan aula perang untuk melawan 4 suku, dengan kekuatan bertarungnya yang kecil, kemungkinan besar dia akan mati di dalamnya. Lu Fenghuo sangat mencintai putra Lu Xuan, berpikir bahwa dialah harapan masa depan keluarga Lu. Ekspresinya menjadi garang, dan dia menatap Lu Li seperti serigala lapar dan berkata, Lu Li, jangan melangkah terlalu jauh. Apakah kamu bersikeras membasmi semua orang? Hahaha. Lu Li tersenyum mengejek dan berkata jika aku benar-benar ingin membasmi mereka semua, siapa di antara kalian yang dapat menghentikanku? Bahkan jika Tuan Istana kedua ada di sini, aku akan membasmimu seperti menyembelih guk-guk. Jika bukan karena ayahku, demi, kalian semua akan mati. Dalam satu kalimat, jika kalian tidak setuju, ayo kita mulai perang. Adipati Agung ketiga diam dan tidak menyalahkan Lu Li atas ketidaktaatan dan kata-kata kasar Wu, karena Lu Li memiliki kualifikasi. Jika Lu Li tidak setuju, apa gunanya membantu Lu Zengtan dan yang lainnya? Ekspresi Lu Zengtan suram, tubuh Kaisar Lu Tian dipenuhi dengan niat membasmi, Lu Fenghuo, Lu Liantian dan lainnya tampak sedih, dan tubuh mereka gemetar karena marah. Tetapi mereka harus mengakui bahwa Lu Li memiliki kepercayaan diri sekarang, bahkan jika tetua penegak hukum dan ketua aula kedua datang, tidak ada yang bisa menghentikan Lu Li jika dia ingin membasmi seseorang. Mata Lu Xuan berkedip sejenak, dengan sedikit keputusasaan di matanya, dan dia mengertakkan gigi dengan wajah sedih dan berkata, oke, aku akan pergi ke Istana Pembasmi Iblis. 800.